Felix menyipitkan matanya dengan fokus, mengamati aliran lava yang menyembur ke arahnya seperti letusan kecil yang terjadi di terowongan ini. Inilah yang sebenarnya terjadi, karena sebagian lava yang menuju ke mulut gunung berapi, menyeruak masuk ke terowongan ini terlebih dahulu. Sekarang, setelah lahar melewati batu besar tempat dia berada, Felix melemparkan batu yang menyerupai papan selancar ke bawahnya dan melompat ke atasnya, membuat para penonton ketakutan, yang tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan melakukannya. Setelah mendarat di papan, Felix harus berlutut dan meletakkan tangannya di permukaan agar dirinya tidak terlempar. Sayangnya, permukaan papan itu panas sekali. Felix merasa telapak tangannya seperti berada di dalam oven. Merasa kesakitan, ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat sambil menarik dirinya ke atas dengan mantap. Setelah berdiri tegak kembali, ia merentangkan kedua lengannya lebar-lebar sambil membungkuk sedikit ke depan di atas papan, memperlihatkan posisi berselancar yang profesional. Semua tahun yang dihabiskan berselancar di pantai Pulau Skyper tidak sia-sia. Tenang sekarang, tenang. Setelah mendapatkan pijakan yang baik, Felix membiarkan lahar melakukan tugasnya, membawanya ke atas terowongan menuju pintu keluar. Karena kecepatan lahar yang mengerikan, Felix tahu bahwa perjalanannya tidak akan memakan waktu semenit pun sebelum mencapai tujuannya. Meski begitu, perjalanannya tidak mudah karena gelembung-gelembung lava yang meledak di sekelilingnya membuatnya terus waspada, khawatir gelembung itu akan meledak tepat di sebelahnya. Pop, sayangnya, Murphy tidak salah saat mengatakan bahwa apapun yang bisa salah akan menjadi salah, karena sebuah gelembung telah meledak tepat di depan Felix, melontarkan puluhan tetes lava tepat ke arahnya. Persetan denganku. Felix hanya bisa mengumpat dalam hatinya sambil melindungi wajahnya dan membiarkan tetesan air lainnya melakukan semaunya pada tubuhnya. Ses, suara dagingnya yang mendesis seperti daging yang digoreng di wajan, terus bergema di telinganya, membuat rasa sakitnya meningkat 3 kali lipat. Pakaiannya hampir terlepas, memperlihatkan kepada penonton bekas luka bakar mengerikan yang ditinggalkan oleh tetesan itu. Tak peduli pakaiannya akan hilang, Felix buru-buru mengaktifkan aura kuning master, berharap bisa menggunakan revitalisasi pada bekas-bekas itu. Celakanya, saat kabut keluar dari pori-porinya, kabut tersebut mulai menguap akibat panasnya sungai lava yang menyengat. Tanpa ragu, Felix menggunakan revitalisasinya, membiarkan tubuhnya menyerap apapun yang bisa diserapnya dari kabut sebelum energinya mencapai garis merah. Aura dilepaskan terus-menerus dari pori-porinya dan itu menguras energinya dengan kecepatan yang mengerikan. BOOOOOM. Tepat saat dia sedang membersihkan bekas-bekas luka bakar itu, sebuah ledakan keras terdengar dari belakang, memaksa Felix untuk berbalik dan memeriksa apa penyebabnya. Terowongan itu runtuh. Merasa kesal, Meliodas berteriak ke arah mikrofon, hingga air liurnya berceceran. Namun, dia tidak peduli karena pemandangan di hadapannya terlalu mengerikan untuk dilihat. Harapan yang kembali bersemi di hati para penggemar Felix langsung padam setelah melihat terowongan runtuh dari belakang, karena sungai lava menyembur dari setiap sudut, mencoba mengubur semua yang terlihat. Ketakutan setengah mati, Felix kembali menghadap pintu keluar dan mencondongkan tubuh ke depan dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, dalam posisi seperti sedang berseluncur. Ia mencoba menambah kecepatannya, meski hanya sedikit. Ledakan, ledakan, bam, rasa sakit dari bekas luka bakar itu sama sekali tak dihiraukan, karena suara batu yang saling beradu terus menghempas leher Felix, membuat otot punggung Felix menegang karena kesakitan. Namun, matanya tetap terfokus pada pintu keluar, yang terus membesar dengan cepat di matanya. Para penonton berdiri dari tempat duduk mereka sambil ternganga ke arah Felix, tidak berani berkedip sedikit pun karena takut melewatkan sesuatu. Tak seorang pun dari mereka yang peduli untuk berkomentar atau berbicara satu sama lain. Setiap orang hanya memiliki satu gambaran dalam benak mereka, yaitu gambaran Felix yang sedang berselancar di atas lava yang mengalir deras sambil dikejar dengan cepat oleh terowongan yang runtuh. 100 meter, 50 meter, 20 meter, 10 meter. Hampir sampai, asna bersorak dalam hati Felix. Namun, dia tidak menyadari apa yang dikatakannya, karena perhatiannya sepenuhnya tertuju pada batu-batu yang jatuh tepat di atas kepalanya. Runtuhnya terowongan itu telah sampai padanya. Namun, Felix tidak tampak gelisah atau takut sebagaimana mestinya. Sebaliknya, ia menurunkan dirinya dengan tenang di papan, hingga seluruh tubuhnya berada di atasnya. TTT,
Kulitnya mulai mengeluarkan suara mendesis seperti sedang dipanggang di panggangan bersuhu 800 derajat C. Matanya agak berair karena panas dan rasa sakit, tetapi dia tidak pernah menutupnya karena cahaya terang di sisi lain terowongan tepat di wajahnya. Dia tidak berani melewatkannya. Wus! BOOM. Meliodas, para penonton, para pemain, yang berlari menuruni bukit, menuju hutan, semua membeku di posisi mereka saat mendengar suara gemuruh gunung berapi meletus. Lahar telah mencapai mulut gunung berapi yang tertutup rapat. Karena tertutup, letusannya dahsyat. Mereka mengangkat kepala dan mulai menatap dengan ketakutan ke arah bebatuan cair yang menghujani lokasi gunung berapi itu seperti hujan meteor. Belum, di udara, tepat di bawah batuan cair itu, sebuah batu seperti papan selancar terbang di atas sungai lava yang terbelah dua setelah runtuhnya terowongan. Para pemain tidak akan pernah memperhatikan batu sekecil itu dalam hujan meteor. Akan tetapi, sinar keemasan yang diproyeksikan ke atmosfer membuat mereka mengabaikan segalanya, bahkan keselamatan mereka, dan menatapnya dengan mulut menganga dan mata melotot keluar dari rongganya. Aku pasti sedang bermimpi. Rosanna bergumam tidak percaya sambil menunjuk Felix yang berdiri dari posisi berbaringnya, memperlihatkan kulitnya yang merah terbakar. Karena jarak antara Felix dan para pemain cukup jauh, yang mereka lihat hanyalah sesosok manusia yang serba merah, membuatnya tampak seperti setan yang melarikan diri dari neraka. Apa yang terjadi? Dia benar-benar keluar. Ketakutan, otak Ten. Frosty hampir mati karena membayangkan Felix berhasil lolos dari perangkap kematian 100% di matanya. Namun, sebelum ia terkena stroke, matanya yang melebar menjadi cerah saat ia menyadari Felix terjatuh di udara tanpa ada yang bisa meringankan jatuhnya. Astaga, ia menyadari bahwa kalaupun ia berhasil selamat saat terjatuh, bagaimana ia bisa menghadapi lahar yang jatuh bersamanya atau hujan meteor yang hendak menghantam apapun yang ada di depannya. Pertanyaan ini kini tengah terngiang di benak setiap orang, yang saat ini tengah menyaksikan Felix ditarik turun oleh gravitasi. Felix, lompat sekarang. Asna yang tahu tentang rencana Felix berteriak dalam hatinya. Belum. Alis Felix berkerut sambil terus menatap lingkaran merah puluhan meter di bawahnya. Benar sekali, Felix sudah merencanakan rute pelarian setelah dia keluar dari terowongan. Dia bukan orang terbelakang yang berpikir bahwa dengan meninggalkan gunung berapi itu, dia akan aman. Dia tahu bahwa bahaya terbesar bukan terletak di dalam gunung berapi itu tetapi setelah meninggalkannya dan menyaksikan hujan meteor secara langsung. Felix tidak percaya diri dengan kemampuannya untuk lolos dari zona serangan hujan meteor tanpa tergores. Jadi, dia harus membuat rencana kedua untuk melarikan diri. Lingkaran teleportasi, yang tergeletak di dekat pintu keluar terowongan yang tidak digunakan selama permainan, adalah gerbang sempurna menuju keselamatan. Sekarang, gelisah dan agak gembira, Felix melemparkan dirinya dengan kedua tangan terentang ke depan. Ia tahu bahwa ia hanya butuh satu jari untuk masuk ke dalam lingkaran teleportasi agar lingkaran itu bisa diaktifkan. Untungnya, lingkaran teleportasi itu sangat besar, membuat usaha ekstra kerasnya menjadi sia-sia, karena seluruh tubuhnya berhasil memasukinya. Masih di udara, tubuhnya mulai hancur menjadi partikel-partikel cahaya sebelum hanyut oleh angin di bawah tatapan mata para pemain, Meliodas, dan 60 juta penonton streaming langsung yang tercengang dan terpesona. Tak seorang pun ingin mempercayai apa yang dilihatnya dan mereka tidak berani mempercayainya. Mereka sudah dikejutkan berkali-kali oleh sandiwara Felix, pelariannya, kecerdasannya, kekuatannya, keberaniannya, tetapi tidak ada yang mendekati apa yang baru saja mereka saksikan. Mereka percaya bahwa permainannya dalam merebut mahkota akan menjadi penampilan puncaknya dalam permainan, hanya untuk diperlihatkan ini. Keheningan meliputi pulau dan stadion itu sejenak sebelum suara dentuman batuan cair yang menghantam tanah membangunkan mereka dari pingsannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, neraka terjadi di stadion dan di pulau itu secara bersamaan. Apaan si pemberani gila? Ya ampun, aku tak pernah melihat orang lakukan hal itu dalam ratusan pertandingan yang aku tonton. Pemilik tanahku benar-benar tak dapat dibunuh. Tak seorang pun memperhatikan para pemain, yang mulai berlarian menjauh dari pemandangan apokaliptik tersebut, karena para penonton melompat dari tempat duduk sambil menarik-narik baju satu sama lain karena kegirangan dan kegembiraan. Sementara itu,
Para pemirsa streaming langsung membuatnya hampir mustahil untuk membaca apa yang mereka ketik dalam obrolan karena semua orang melakukan spam pada saat yang sama dengan gila-gilaan. Pemilik rumah membuktikan sekali lagi. Meliodas berdiri di meja komentatornya sambil berteriak dengan kepala tertunduk, dia yang paling hebat. Yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Teriak-teriakan membahana di seantero stadion, para penonton, baik penggemar Felix maupun bukan, semuanya bernyanyi dengan harmoni yang sempurna, membuat mata Emma berair. Sama seperti penggemar sepak bola di bumi yang merasa emosional dan bangga dengan tim atau pemain favorit mereka, Emma dan yang lainnya tidak berbeda. Mereka merasa bangga saat Felix mencapai sesuatu yang luar biasa dan terganggu saat ia gagal. Namun hingga saat ini, Felix hanya menunjukkan penampilan terbaiknya di setiap pertandingan. Dia selalu melampaui dirinya sendiri. Dari yang 100% mati menjadi orang pertama yang meninggalkan lokasi gunung berapi dengan selamat. Siapa lagi yang bisa melakukan itu selain Felix? Mereka bangga menjadi penggemar setianya dalam suka dan duka. Setelah beberapa saat kegaduhan itu sedikit mereda, membuat Meliodas kembali sadar dan melanjutkan pekerjaannya. Dramanya memang gila, tapi permainannya belum berakhir. Masih ada 10 menit lagi. Namun, setelah melihat para pemain yang berhasil mencapai hutan dalam keadaan selamat, dia tidak tahu apakah permainan masih memiliki waktu 10 menit atau tidak. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Astaga, bahkan Tuan Frosty pun duduk di dahan pohon dengan mata terpejam, jelas memperlihatkan bahwa dia tidak berniat menuju lingkaran teleportasi hijau tempat Felix berada saat ini. Semua orang menyerah pada permainan. Meliodas segera mengerti alasan mereka setelah mendengar percakapan antara dua pemain. Ternyata, 10 menit hampir tidak cukup bagi para pemain untuk mencapai lingkaran teleportasi. Lagi pula, Felix yang merupakan salah satu pelari tercepat di hutan, butuh waktu 10 menit untuk mencapai lokasi gunung berapi saat ia merebut mahkota. Jangan sebut-sebut beberapa pemain itu. Tentu saja, mereka yang memiliki kemampuan kecepatan gerak bisa mencapai lingkaran hijau dalam waktu kurang dari 5 menit atau lebih jika mereka melampaui batas mereka. Tapi, lalu bagaimana? Mereka tahu bahwa Felix bukanlah orang yang mudah terhambat untuk tetap tinggal di tempatnya dan menunggu mereka sampai mereka tiba. Astaga, mereka yakin sekali bahwa dia saat itu sedang bergerak dan berlari dengan kecepatan tertingginya ke arah yang berlawanan dengan mereka. Di mata mereka, permainan sudah berakhir saat Felix menggunakan lingkaran teleportasi yang tidak dijaga. Karena itu, mereka hanya bisa duduk diam di dahan pohon sambil memikirkan bagaimana mereka akan menanggapi media setelah permainan berakhir. Felix mungkin tidak diwawancarai, tetapi semua pemain akan diserang media karena dia. Lebih baik lagi, ini adalah akhir yang sempurna untuk permainan ini. Meliodas tertawa gembira saat mengalihkan pandangannya dari para pemain ke layar kecil Felix. Akan tetapi, setelah melihat apa yang dilakukan Felix, dia tidak dapat menahan diri untuk berseru terbata-bata, kenapa dia tidak melarikan diri saja. Para penonton dengan penglihatan maha kuasa segera menyerbu ke dalam lingkaran teleportasi setelah mendengar seruan Meliodas. Sama seperti dia, mereka terkejut melihat Felix duduk di tengah lingkaran teleportasi, mengenakan seperangkat pakaian baru. Dia meletakkan pergelangan tangannya di lututnya sambil duduk dalam posisi semi-meditasi. Ia tidak bergerak maupun berbicara, ia hanya duduk tegak sambil mengangkat kepala, dan senyum samar penuh percaya diri tersungging di bibirnya. Permata pada mahkota itu terus berkilau di bawah sinar matahari saat berada di atas kepalanya. Adegan yang memukau dan damai ini membuat para penonton merasa seolah-olah sedang menyaksikan seorang raja alami, yang memiliki pulau ini dan segala isinya. Setelah mengingat setiap sandiwara dan pertempuran yang dilaluinya di dalam pulau, siapa yang berani mengklaim diri sebagai raja di hadapannya? Siapa? Baru sekarang mereka mengerti mengapa permainan itu diberi nama Raja Pulau. 10 menit kemudian, seperti yang diduga, tak seorang pun datang dan menengokku. Felix terkekeh sambil melirik tubuhnya yang tengah hancur menjadi partikel-partikel cahaya kecil, menandai berakhirnya permainan. Selama 10 menit terakhir, tidak ada satupun pemain yang bergerak dari posisi mereka, membiarkan Felix terus bersantai dengan damai. Dia tahu bahwa mereka akan percaya bahwa dia sedang bergerak, melarikan diri dari mereka. Karena mereka mempunyai otak yang berfungsi, tidak satupun di antara mereka yang bodoh untuk melakukan pengejaran yang sia-sia dan tidak ada harapan seperti itu. Dengan mengetahui hal itu, Felix tidak mau bersusah payah bergerak dari tempatnya,
dan menggunakan psikologi terbalik. Ia kehabisan tenaga karena semua yang terjadi dalam permainan. Karena itu, ia sungguh-sungguh merasa bersyukur bahwa tidak ada seorang pun yang datang dan mengganggunya. Hadirin sekalian, tolong beri tepuk tangan yang paling meriah untuk jagoan kalian. Meliodas mengarahkan mikrofonnya ke tubuh Felix yang sedang dalam proses rekonstruksi dan berteriak dengan mata terpejam, L-A-A-A-N-D. L-O-O-O-O-O-R-D. Tepuk, 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 lumayan. Felix tersenyum tipis setelah membuka matanya saat melihat penonton memberinya standing ovation. Dia terus menikmati tepuk tangan mereka sambil melambaikan tangannya dengan lembut. Tepuk, tepuk. Terkejut mendengar suara tepuk tangan di dekatnya, Felix menoleh dan melihat beberapa pemain bertepuk tangan kepadanya dengan tatapan penuh hormat. Meski begitu, ada beberapa orang yang terlalu egois untuk mengakui permainan Felix seperti Mer. Frosty dan Rosanna, bajingan, hancurkan kemenangan ketigaku. Gerutu Rosanna kesal sambil berteleportasi keluar stadion, tidak berencana untuk tinggal dan menikmati kejayaannya. Dia membayar 800 juta SC untuk mengubah peluang agar menguntungkannya. Namun, semuanya sia-sia karena Felix tidak berniat merusak kemenangan beruntunnya untuk orang lain. Ia mengerti bahwa semakin lama kemenangan beruntunnya, semakin banyak keuntungan yang akan ia dapatkan dari platform SG. Sang Raja, Sang Raja, Sang Raja. Di tengah sorak-sorai penonton, Felix melambaikan tangannya untuk terakhir kalinya sebelum berteleportasi keluar stadion, tidak memberi Meliodas kesempatan untuk mendekatinya dan mencari kesempatan untuk diwawancarai. Lagi pula, dia melakukan segalanya dengan benar tanpa menyinggung Felix sedikitpun. Ia memiliki sedikit harapan bahwa Felix akan melihatnya dengan baik dan memberinya wawancara sebentar atau setidaknya tinggal untuk penobatan gelar yang unik. Sialnya baginya, Felix sangat ingin mandi air dingin setelah berada di dalam gunung berapi selama lebih dari 1 jam atau lebih. Pukul 12.30 siang di kamp, 30 menit setelah pertandingan. Itu menyegarkan. Felix keluar dari kamar mandi umum di ujung lorong dengan senyum santai di wajahnya. Dia berjalan ke kamarnya tanpa alas kaki sambil mengenakan handuk yang menutupi tubuh bagian bawahnya dan menggunakan handuk lain untuk mengeringkan rambut panjangnya yang basah. Sudah lama sejak terakhir kali dia potong rambut dan sekarang rambutnya panjang dan berantakan. Sialan deh, Felix. Cepat pakai baju. Olivia yang berdiri di samping pintu kamarnya bersama 2 orang gadis, memarahi Felix setelah melihat Felix memperlihatkan bagian atas tubuhnya, lagi-lagi. Kesal, dia menunjuk pipi teman-temannya yang memerah dan mengeluh, lihat betapa tidak nyamannya mereka setelah melihatmu. Felix menghampiri gadis-gadis itu sambil tersenyum nakal dan bertanya, apakah aku membuat kalian tidak nyaman? Malu dan agak malu, gadis-gadis itu melambaikan tangan mereka yang terulur sebagai tanda penyangkalan. Lihat, Felix menyeringai melihat ekspresi Olivia yang kesal lalu berbalik, kembali ke kamarnya yang berada di ujung lorong. Hal ini sudah menjadi kejadian sehari-hari di lorong. Felix diganggu oleh Olivia karena memperlihatkan terlalu banyak kulit dalam kompleks yang menyatu. Sayangnya, apapun yang dikatakannya, Felix tidak pernah bergeming dan melakukan apa yang dimintanya, karena hanya mengenakan handuk setelah mandi adalah kebiasaan yang sudah tertanam dalam dirinya selama puluhan tahun. Itu sudah menjadi gaya hidup bagi Felix, dan dia tidak akan memaksakan diri dan mengubahnya hanya karena beberapa cewek yang menjadi terangsang setelah melihatnya seperti itu. Jika saja mereka tidak terlalu mudah untuk disukainya, Felix tidak akan keberatan bermain dengan 1 atau 2 anak selama 2 bulan itu. Sayangnya, Felix lebih menyukai wanita yang matang karena usianya yang sebenarnya di kehidupan sebelumnya adalah 40-an. Meskipun, bagi para bloodliner, berusia 40-an sebenarnya masih sangat muda karena rentang usia rata-rata mereka berkisar antara 1000 tahun hingga 10.000 tahun, tergantung pada tingkat integrasi mereka. Meski begitu, Felix lebih menyukai wanita dewasa daripada gadis remaja, karena dia tidak ingin ada drama atau sifat bergantung mereka dalam hidupnya. Dasar mesum, membanting, tak peduli dengan umpatan Olivia yang kesal, Felix menutup pintunya rapat-rapat dan pergi mengenakan pakaiannya. Setelah berpakaian, ia duduk di tempat tidurnya dan meminta Ratu untuk menunjukkan total penghasilannya dari permainan. Ia masih tidak memeriksanya, karena ia langsung mandi setelah lockout. Sesuai keinginan Anda, Tuan Felix. Dia berhenti sejenak, dan selamat atas pencapaian pangkat perak. Terima kasih.
Felix menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih dan mulai membaca hologram pendapatan. Lebih besar dari keinginan yang menang. Lebih besar dari judul unik, pemecah rekor. Lebih besar dari pendapatan streaming, 650 juta SC. Lebih besar dari pembayaran Rosana, 500 juta SC. Lebih besar dari poin game yang dikumpulkan solo, 10.850 GP. 650 juta. Hehe, aku dibayar dengan pendapatan yang sama dengan pemain peringkat platinum yang terkenal. Felix menyeringai senang dengan jumlah itu, karena dia tahu bahwa dia mungkin adalah pemain peringkat perak dengan bayaran terbesar di seluruh galaksi Bima Sakti. Idol lain atau pemain silver terkenal, jarang yang mencapai 150 juta SC per game. Padahal, itu murni menghitung popularitas pendapatan dan bukan pendapatan tambahan 3% setelah memenangkan game. Setelah memeriksa pendapatan, Felix menutup jendela karena dia sudah mengetahui sisanya. Untuk gelar juara, tidak perlu dipikirkan lagi bahwa Felix akan mendapatkannya setelah bertahan selama 75 menit. Ia melampaui pemegang aslinya dengan selisih waktu 15 menit. Namun, bagian terbaiknya, ia tetap mengenakannya dengan bangga di atas kepalanya, tidak seperti pemegang aslinya. Bagaimana dengan poin permainannya? Ia berhasil mendapatkan 5.000 GP hanya dengan mempertahankan crown selama 75 menit berturut-turut. Sisanya berasal dari penghitungan eliminasinya yang melampaui 30 pemain. Felix tidak ingin menerima format pertarungan tanpa alasan. Ia tahu bahwa ia akan dapat mengumpulkan poin permainan lebih cepat daripada format lainnya. Satu-satunya alasan, dia mendapat 10k di Shuffle Maze sebelumnya adalah karena memiliki monster yang harus dibunuhnya. Jika permainannya hanya mencari jalan keluar, dia tidak akan mendapat 1k. Namun dalam format pertarungan, perkelahian menjadi prioritas di atas segalanya, dan itulah yang disukai Felix. Ratu, tolong tunjukkan profilku, pintanya. Peringkat, perak tingkat menengah, mainkan satu permainan penempatan lagi untuk mendapatkan peringkat akhir Anda. Jumlah pertandingan, 003. Kemenangan, 003. Kerugian, 000. Rentetan kemenangan, 003, berhak mendapatkan keuntungan, klik untuk mendapatkan detail tentang sistem rentetan kemenangan dan keuntungannya. Rentetan kekalahan, 000. Eliminasi, 0045. Tak sabar, Felix terus menekan lebih besar dari untuk meraih kemenangan beruntun tiring. Lebih besar dari selamat atas dibukanya sistem kemenangan beruntun. Sebuah hologram samping yang menampilkan pemberitahuan ini di tengah muncul di hadapan Felix, membuatnya tersenyum tipis. Dia mengusap pemberitahuan itu dan pemberitahuan itu langsung tergantikan dengan daftar berukuran kecil yang menampilkan dua hadiah yang ditulis dengan warna perak. 1 kupon permainan lewati peringkat. 1 kali penggunaan, 24 jam sebelum kedaluarsa. 2 kupon putaran roda kesempatan kedua, memungkinkan pengguna untuk memutar ulang roda jika format atau permainan tidak sesuai dengan keinginannya. 1 kali penggunaan, 365 hari sebelum kedaluarsa. Cih, mereka murah hati sekali dengan pemenang. Felix mendecak lidahnya karena sedikit kesal setelah melihat keuntungan hanya memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Di kehidupan sebelumnya, ia selalu berusaha memenangkan 3 pertandingan berturut-turut hanya untuk mendapatkan hadiah tersembunyi tersebut. Sayangnya, ia kesulitan untuk memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, apalagi 3 pertandingan. Tanpa basa-basi lagi, Felix langsung menekan tombol pertama dan mengabaikan tombol yang lain karena saat ini ia tidak membutuhkannya. Tuan Felix, apakah Anda yakin untuk mengaktifkan kupon lewati peringkat? Sang Ratu memberitahunya, begitu Anda mengaktifkannya, Anda akan langsung masuk ke peringkat emas menengah. Namun, permainan yang akan Anda mainkan akan memiliki garis keturunan peringkat emas, yang jauh melampaui kekuatan Anda. Ia berhenti sejenak, jika Anda kalah dalam permainan, Anda akan diturunkan ke peringkat perak tingkat rendah, bukan peringkat emas tingkat rendah. Dia meminta dengan niat baik, mohon pikirkan baik-baik pilihanmu. Saya yakin, Felix meminta, silakan aktifkan kuponnya. Maumu, melelahkan, kupon telah diaktifkan, Anda akan ditempatkan di peringkat emas tingkat menengah selama maksimal 4 bulan. Silakan bermain sebelum periode berakhir. Jika tidak, kalian akan dikembalikan ke peringkat awal. Sang Ratu memberitahu, baiklah, Felix menganggukkan kepalanya tanda mengerti.
Dia sudah familiar dengan aturan penggunaan kupon lewati pangkat meski dia tidak pernah mendapatkannya. Kupon itu mungkin terlihat seperti menawarkan lompatan 3 tingkatan hanya dengan satu kemenangan, tetapi Felix mengerti bahwa bahkan dirinya sendiri dengan kekuatannya yang luar biasa yang meneror para Bloodliner tahap 1 puncak, tidak akan mampu memenangkan permainan dan mempertahankan dirinya di peringkat emas. Pada akhirnya, peringkat emas dikuasai oleh Bloodliner tahap kedua puncak dan Bloodliner tahap ketiga. Mereka yang memperoleh kupon perak ditakdirkan berada di peringkat emas dengan kekuatan mereka saat ini. Jika SGA membiarkan para pemain tersebut meningkatkan kekuatannya secara bebas hingga mereka layak untuk bertarung dengan pemain emas, kupon tersebut akan kehilangan makna dan tujuannya karena sama saja dengan memberikan para pemain tersebut kesempatan gratis untuk melewati peringkat tanpa kesulitan. Jadi, ada batas 4 bulan. Felix, yang masih berada di tingkat pemurnian 84%, tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menjembatani kesenjangan kekuatan yang begitu lebar, bahkan dengan garis keturunan leluhurnya. Aku harus mencapai tahap pertama penggantian. Felix tersenyum pahit memikirkan J.R. Mumander, menunggunya mencapai 99% untuk bangun. Sampai sekarang, dia masih belum menemukan cara untuk menghentikan J.R. Mumander agar tidak terbangun, terutama karena dia kurang memiliki pengetahuan tentangnya. Satu-satunya harapan yang masih ia pegang saat ini adalah ingatan J.R. Mumander, yang dikumpulkan Asna dalam setiap integrasi. Dia menunggu hingga mencapai akhir integrasinya sebelum melihat semuanya sekaligus. Dia tidak ingin melihatnya sekarang, karena dia paham bahwa dia akan kehilangan motivasi untuk mengintegrasikan lebih banyak persentase setelah tidak menerima apa yang diinginkannya. Asna, yang tahu tentang kenangan itu, tidak menyebutkan satu hal pun tentang apa yang dilihatnya di kenangan itu karena dia khawatir harapan terakhir yang dimilikinya akan padam setelah mengetahui tidak ada sesuatu pun yang bernilai bagi situasinya di kenangan itu. Baiklah, bersikap getir tidak akan mengubah apapun. Felix kembali tersenyum riang sambil menyingkirkan hologram dari wajahnya. Dia berdiri dan memancarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk integrasi, berencana untuk membagi sisa 4% esensi J.R. Mumander menjadi 2% hari ini dan 2% lusa. Namun, sebelum Felix melepaskan pakaiannya, sang ratu tiba-tiba berkata, "Tuan Felix, Instruktur George telah meminta seluruh tim untuk berkumpul di kelas dalam 10 menit ke depan." Benar-benar menyebalkan. Felix mendesah kesal sambil memancarkan kembali materi kebangkitan di gelangnya, berencana untuk menjadwalkan ulang integrasi saat dia kembali. Setelah Felix keluar dari kamarnya, ia melihat Noah juga hendak pergi. Mereka saling mengangguk sebagai tanda sapa dan berjalan bersama menuruni tangga. Tak lama kemudian, mereka pun sampai di sebuah gedung 3 lantai yang cukup sepi dibanding lapangan yang ramai, yang dipenuhi oleh para junior yang sedang mengasah ketepatan kemampuan mereka, yang sedang beradu tanding, atau yang sedang melakukan olah tubuh. Tak lama kemudian, mereka memasuki gedung dan naik ke lantai 2. Setelah sampai, mereka melihat pintu kelas tempat mereka belajar dan menonton rekaman video lawan mereka tertutup rapat. Felix menghampiri dan mengetuk pintu 2 kali, lalu membukanya sedikit sebelum bertanya dengan sopan, "Bolehkah kami masuk?" George, yang berdiri di depan layar pertunjukan data berwarna putih berdebu, memberi isyarat dengan tangannya sambil berkata, "Masuklah, dan tutup pintu di belakangmu." Felix masuk dan meninggalkan Noah untuk menutup pintu. Ia melihat sekelilingnya sambil berjalan ke bagian belakang kelas. Seluruh tim sudah duduk di kursi mejanya masing-masing. "Kak Felix, kemarilah duduk." Adam tersenyum sopan sambil menunjuk ke arah meja di sebelah kanannya. Mengabaikan keberadaannya, Felix berjalan melewatinya dan duduk di kursi terakhir di belakang. "Mungkin lain kali." Tak terganggu, Adam tersenyum menawan sambil menoleh ke belakang, fokus pada Gurs. Tak seorang pun peduli untuk membahas interaksi ini karena mereka sudah mati rasa terhadap ketidakpedulian Felix terhadap Adam. Satu-satunya yang terganggu oleh hal itu adalah George, yang alisnya berkerut sambil menatap Felix. Ia ingin timnya bersatu dan saling mendukung. Namun sejauh ini, Felix dan Adam bagaikan air dan api. Dia lelah menenangkan Felix agar semakin dekat dengan Adam dan kapten lainnya selama kurang lebih 1 bulan terakhir. Kalau saja dia tidak takut pada Felix, dia pasti akan memarahi dan menghukumnya seperti yang dilakukannya pada yang lain. Tapi sekarang, dia hanya mendesah putus asa dan memutuskan untuk mengabaikan interaksi itu seperti yang lain. Pertama-tama,
Saya minta maaf karena membawa mereka ke sini dalam waktu yang sangat singkat. Namun, saya punya informasi penting untuk dibagikan. George menatap mereka dengan tegas dan berkata, kami baru saja menerima beberapa bocoran tentang format yang akan digunakan untuk pertarungan perwakilan dunia. Penasaran, telinga Felix menjadi tajam menanti apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu apakah pengetahuannya tentang persaingan dunia akan tetap sama atau berubah karena dia bermain-main dengan garis waktu di sana-sini. Kebocoran tersebut menyatakan bahwa semua tim akan ditinggalkan sendirian di alam liar selama 7 hari, berjuang untuk menemukan bendera yang disembunyikan di alam liar. Ia menambahkan, kami tidak tahu jumlah pasti bendera, tetapi saya yakin jumlahnya akan menjadi 100 bendera, yang masing-masing mewakili satu tempat di tim penduduk bumi. Masih sama. Felix kehilangan minatnya saat mendengar kebocoran itu, karena tidak ada yang berubah dari kehidupan sebelumnya. Felix sudah tahu bahwa semua tim akan bertarung selama 7 hari berturut-turut di alam liar untuk memperebutkan 100 bendera tersembunyi. Dia juga tahu bahwa menemukan bendera bukanlah syarat untuk menang, melainkan harus memegang bendera tersebut saat kompetisi berakhir. Tidak seperti turnamen, format ini akan menghantam banyak burung dengan satu batu. Pertama, ini akan menguji ketahanan para junior di alam liar, karena mereka diharuskan mendapatkan makanan dan air serta mencari tempat berteduh untuk menghabiskan 7 hari itu. Kedua, ini akan meringankan beban organisasi ESGO dan pemerintah Jerman dalam menangani sejumlah besar tim dan peserta. Lagi pula, ada 195 negara di seluruh dunia, dan setiap negara akan mengirimkan tim beranggotakan 10 orang, tidak peduli apakah mereka memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk bersaing atau tidak. Pertempuran perwakilan dunia terbuka untuk semua negara, dan tidak ada seorang pun berencana untuk menyerah dalam pertempuran bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini akan mengakibatkan sekitar 2.000 peserta bersaing untuk memperebutkan 100 tempat perwakilan yang terbatas. Bukankah 100 posisi dalam satu tim itu banyak? Tanya Dale bingung. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk membaca peraturan umum Planetary Supremacy Games? George menegurnya, apa yang kau lakukan sampai tidak tahu tentang ini? Melihat Dale menundukkan kepalanya karena malu, tidak berencana untuk menjawab, Nathan menyeringai dan mengadu padanya dengan nada bercanda, seorang gadis yang ditemuinya di VRMMRPG telah mencuri hati dan waktunya. Sial, aku nyaris berhasil menariknya keluar dari permainan dan membawanya ke sini. Dasar brengsek, Dale mengumpat pelan sambil melotot ke arah Nathan yang sedang menyeringai lebar. Memukul, dengar. George memukul meja dengan telapak tangannya, menarik perhatian semua orang kepadanya, dan berkata dengan tegas, aku tidak peduli apa yang kau lakukan di waktu luangmu atau bagaimana kau menghabiskannya. Tapi, setidaknya luangkan waktu 1 atau 2 jam untuk menghafal peraturan PSG dan beberapa peraturan UVR. Kau tidak tahu apakah akan ada ujian tertulis atau tidak tentang peraturan tersebut. Bagaimanapun, kalian akan berjuang demi bumi pertiwi kita. Jika kalian kurang pengetahuan, tidak lama lagi kalian akan mempermalukan planet ini di hadapan peradaban lain. Dipahami, ya, Dale menganggukkan kepalanya. Bagus. George menyilangkan lengannya dan mulai menjelaskan bahwa setiap planet diharuskan memiliki jumlah perwakilan maksimal 100 orang, karena permainan yang dimainkan tidak selalu memerlukan tim beranggotakan 10 orang. Wah, ada beberapa pertandingan yang mengharuskan 100 perwakilan untuk ikut serta. Namun, pertandingan seperti itu jarang sekali. Sebagian besar pertandingan masih dimainkan oleh maksimal 20 perwakilan. Ini berarti 100 pemain junior akan dibagi lagi menjadi tim utama dan tim cadangan. Karena pertandingannya sangat mematikan, diharapkan tim utama akan mengalami kekalahan di setiap pertandingan atau terkadang bahkan kekalahan telak. Jadi, berada di tim cadangan sebenarnya tidak seburuk itu karena peluang untuk mewakili planet ini datang lebih cepat dari yang dapat diantisipasi. Bacalah sisa peraturan di waktu luang Anda. Setelah selesai menjelaskan, George mengetuk gelangnya dan berkata sambil menunjuk hologram yang baru muncul, ini hutan di dekat perkemahan. Besok kalian akan dipindahkan jauh ke dalam hutan dan ditinggalkan di sana selama 7 hari ke depan. Sial, ekspresi Felix acuh tak acuh seperti biasa tetapi jauh di dalam hatinya, dia mengalami gangguan mental mendengar berita keji seperti itu. Sayangnya, George belum selesai. Kita akan memasang 100 bendera di hutan dan kalian harus mengumpulkan setidaknya 20% dalam 7 hari itu. Dia mengulurkan 3 jari dan berkata, hanya ada 3 aturan. 1.
Kalian hanya boleh membawa 2 botol air dan 2 bungkus biskuit. 2. Aku berharap ada komunikasi penuh dan tidak ada konflik. Dia mengatakan aturan ini sambil melirik Felix, membuat Olivia dan yang lainnya tertawa. Sayangnya, ekspresi geli mereka tidak bertahan selama 2 detik sebelum digantikan dengan keputusasaan setelah mendengar aturan terakhir. Terakhir, mengakses UVR atau menggunakan bantuan ratu dilarang. Tiba-tiba aku merasa mual, kata Dale sambil memegang perutnya dengan ekspresi bingung. Kemasi semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Tanpa menanggapi reaksi Dale, George mengetuk gelangnya, memperlihatkan hologram di samping yang berisi daftar panjang perlengkapan berkemah, termasuk tenda, kantong tidur, bantal, dan semacamnya. Salin daftar ini dan ambil dari gudang. Tepat saat George ingin meminta maaf kepada mereka, dia melihat Felix mengangkat tangannya ke udara sambil tersenyum tulus. George tersentak melihat pemandangan itu karena ia tahu masalah akan segera datang. Namun, ia tetap memberi izin kepada Felix untuk berbicara, karena ia tahu jika ia mengabaikannya, Felix akan tetap berbicara. Saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa saya tidak dapat berpartisipasi dalam latihan tiruan ini. Felix menatap George dengan jujur dan berkata, saya sangat kecanduan UVR dan jika saya tidak dapat terhubung sekali sehari, tidak akan ada yang menyukai hasilnya. Kecanduan parah, dasar. George berteriak marah dalam hati sambil menganggukkan kepala tanda mengerti. Begitu ya, kondisi seperti itu memang cukup merepotkan untuk dihadapi. Namun, kita tidak bisa melakukan latihan tiruan ini tanpa kapten tim. George tersenyum paksa dan mengusulkan, bagaimana kalau koneksi 2 jam per hari? Kecanduanku hanya bisa dipadamkan dengan 6 jam sehari paling banter. Ekspresi jujur Felix saat dia terus mengoceh di sela-sela giginya benar-benar berada di level penguasaan. 4 jam. George langsung ke pokok permasalahan dan mulai bernegosiasi dengan Felix. 6 jam, panggil Felix dengan tenang. 5 jam, 7 jam, 6 jam kedengarannya bagus. George setuju sambil menyeka dahinya yang berkeringat setelah mendengar tambahan 1 jam. Sempurna. Felix menganggukkan kepalanya tanda puas di hadapan tatapan tak percaya dari rekan-rekannya. Mereka tahu Felix menikmati terlalu banyak keuntungan di perkemahan karena garis keturunan legendaris dan status kaptennya, tetapi ini adalah pertama kalinya bagi mereka melihat sang instruktur kalah dalam negosiasi dengan Felix. Sebelumnya, Felix selalu mengambil langkah mundur dalam permintaannya untuk menghormati otoritas instruktur. Namun, bagaimana jika harus memblokirnya agar tidak mengakses UVR hanya untuk latihan konyol? Felix tidak akan mengalah dalam hal ini. Keheningan itu dipecahkan oleh rengekan Dale, aku juga punya kecanduan berat, dan aku bersumpah bahwa aku akan kehilangan akal jika aku tidak terhubung dengan UVR selama 7 hari berturut-turut. Kalau begitu, lupakan saja. Aku tidak peduli. Kesal, George berbalik dan keluar melalui pintu, tidak punya pikiran untuk memenuhi permintaan orang lain juga. Membanting, saat Dale melihat pintu tertutup lagi, dia berteriak keras, ini benar-benar tidak adil. Kenapa dia tidak bisa memberi kita setidaknya 1 jam koneksi? Felix terkekeh geli mendengar amukan Dale, karena ia tahu bahwa George hanya mencoba menciptakan kembali versi persis dari apa yang akan mereka alami dalam kompetisi dunia. Jelaslah bahwa fitur app akan dilarang untuk menghapus segala jenis kecurangan. Di SG, fitur-fitur tersebut juga dilarang, kecuali celah pesan ratu, karena penting untuk aliansi dan kemitraan. Namun untuk fitur seperti pemindaian, akses jaringan, dan semacamnya, itu adalah cheat yang sangat ampuh. Hanya dalam latihan tiruan ini, Felix dapat menggunakan pemindai 100 meter untuk menemukan bendera. Dia hanya perlu menemukan satu saja dan memindainya. Kemudian sisanya dalam jarak 100 meter di sekitarnya akan ditandai oleh ratu. Tidak ada cara bagi George maupun organisasi ESGO untuk membiarkan celah yang mencolok seperti itu dimanfaatkan oleh para junior. Sudah, berhentilah mengeluh dan lihatlah video yang baru saja menjadi viral ini. Nathan yang bersemangat duduk di meja Dale sambil memperbesar hologram di depannya. Aktifkan volumenya, dasar bodoh. Dale bertanya dengan kesal. Ledakan. Saat Nathan mengaktifkan suara itu, telinga semua orang bergetar karena ledakan yang menggelegar, membuat mereka menutup telinga karena jengkel sambil menatap sumbernya. Terkejut, mereka tercengang melihat video yang menampilkan manusia berkulit merah di atas batu yang menyerupai papan selancar, terbang di udara di bawah hujan meteor yang hendak menghantam semua yang terlihat.
Sebelum mereka dapat memahami apakah ini dalam SG atau sekadar adegan dari film, pemain itu hancur berkeping-keping lalu terjadi keheningan diikuti sorak-sorai penonton yang menggila. Tatapan Felix terpaku kaku pada Meliodas yang berdiri di meja komentator seraya berteriak, pemilik rumah membuktikan sekali lagi bahwa dia yang paling hebat. Masalah pun datang, kata Asna sambil tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar sorak-sorai Meliodas dan para penonton, Dale dan yang lainnya tahu bahwa video tersebut diambil dari game SG, bukan film aksi. Astaga, keren sekali. Dale terkesima, matanya terpaku pada video yang memutar ulang adegan 20 detik yang sama lagi. Lihatlah jumlah penayangan dan bagian komentar. Nathan menunjuk jarinya dengan penuh rasa iri ke arah jumlah penayangan yang meningkat pesat, yang mencapai 500 juta hanya dalam waktu setengah jam sejak video tersebut diunggah. Sementara itu, kolom komentar diramaikan dengan orang-orang yang berkomentar setiap milidetiknya, mengekspresikan ketidakpercayaan mereka terhadap aksi nekat tersebut. 20 detik tidak menunjukkan banyak hal. Johnson menggelengkan kepalanya dan meminta, berikan saya tautan pertandingannya, saya akan menontonnya di kamar saya. Bisakah saya juga mendapatkan tautannya? Pinta Adam dengan sopan. Aku juga. Olivia mengangkat tangannya. Bagaimana kalau begini? Alih-alih mengirim tautan, Nathan memperbesar hologram itu hingga lebih besar dari layar data yang berdebu. Ia kemudian mengklik tautan yang diunggah di bawah video dan mengusulkan sambil tersenyum, mari kita tonton bersama. Kita punya banyak waktu hari ini karena pelatihan mungkin akan dibatalkan. Ia menambahkan, lagi pula, ini akan lebih menyenangkan. Johnson berpikir sebentar sebelum menyetujuinya, saya setuju. Sama, tidak banyak yang harus dilakukan lagi. Semoga saja permainannya akan sama hebatnya dengan adegan itu. Tak lama kemudian, semua orang kembali ke tempat duduknya sambil memusatkan perhatian pada tayangan ulang pertandingan yang sedang dijeda. Noah, kamu nggak mau nonton? Tanya Kenny setelah melihat Noah menuju pintu kelas. Tanpa menoleh, Noah menggelengkan kepalanya sedikit sebelum keluar dan menutup pintu di belakangnya. Mereka meliriknya sekilas sebelum kembali fokus ke layar. Namun, mereka tiba-tiba teringat pada tersangka lainnya, yang tidak pernah mau repot-repot bertahan dalam kejadian seperti itu. Mereka semua menoleh dan anehnya, hanya angin sepoi-sepoi yang bertiup di meja Felix. Dia sudah pergi. Perilaku yang umum. Sial, dia jadi semakin pandai pulang lebih awal. Tak seorang pun merasa terkejut dengan kepergian Felix tanpa mengatakan apapun. Wah, mereka pasti kaget kalau dia benar-benar memutuskan untuk tetap tinggal dan menonton bersama mereka. Mereka sudah menduga bahwa dia pergi tanpa diketahui saat mereka sedang mendiskusikan video itu. Mainkan saja, mainkan saja. Itu kerugian mereka, kata Dale. Tanpa menunda lagi, Nathan menekan tombol play dan duduk kembali di kursinya. Video dimulai dengan pengenalan terhadap peraturan permainan, tujuan, nomor pemain, peringkat, dan lain sebagainya, yang memberikan pemahaman lengkap kepada pemirsa tentang permainan sebelum memulai. Setelah sekitar 1 menit, permainan benar-benar dimulai dengan menunjukkan para pemain diteleportasi dan Meliodas mewawancarai mereka. Nathan melewatkan segmen wawancara, langsung terjun ke adegan aksi, memperlihatkan para pemain jatuh ke dalam pulau. Sayangnya bagi Felix, video tersebut merupakan versi rekaman dari apa yang ditayangkan Meliodas di layar lebar untuk para penonton. Artinya, dialah fokus utama sejak awal permainan. Hal ini membuat Olivia dan yang lainnya menonton dengan bingung. Landlord menggunakan bom racun sambil memiliki kemampuan untuk mengganti bujukan seperti Felix. Belum lagi kekuatan super dan kekebalan racunnya. Jika bukan karena Landlord yang memperlihatkan terlalu banyak bujukan dan kemampuan yang berbeda dari Felix sepanjang permainan, keraguan akan mulai muncul di benak mereka bahwa Landlord adalah Felix yang menyamar. Meski begitu, mereka tetap merasa aneh dengan kemiripan yang luar biasa antara keduanya. Terutama bagi Olivia, yang menghabiskan masa kecilnya bermain dengan Felix. Dialah yang paling akrab dengan Felix, maka dia merasa akrab dengan cara Tuan Tanah bertindak dan berbicara. Tidak mungkin Felix. Olivia menepis pikiran itu karena apapun perasaannya, melihat Landlord menggunakan 3 kemampuan berbeda selain Felix adalah bukti kuat bahwa itu hanya kebetulan yang luar biasa. Setelah beberapa saat, permainan mencapai kesimpulannya dengan Felix yang duduk di lingkaran teleportasi hijau seperti seorang raja dengan mahkota yang terpasang di kepalanya. Walau permainan itu sangat epik, membuat Olivia dan yang lainnya menikmati setiap detiknya,
kemiripan antara Felix dan Landlord masih terbayang dalam benak mereka. Sebelumnya, Felix hanya aman dari penyebutan yang sama dengan Landlord karena 3 alasan. Pertama, para tetua Maxwell dan Noah, yang memiliki gelang sejak awal, sama sekali tidak tertarik dengan berita-berita Supremacy Games, karena mereka lebih fokus pada sisi bisnis UVR. Sementara itu, pikiran Noah benar-benar misterius, karena tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Kedua, ketika Felix menjadi viral di Kekaisaran Mariana, itu terjadi sekitar 1 bulan sebelum dia memperlihatkan kemampuannya dalam pertarungan tim nasional. Jadi, saat mereka yang memiliki gelang up bisa menyadari kemiripannya, berita tentang permainan kedua Felix sudah tidak relevan lagi. Ketiga, Olivia dan yang lainnya tidak memiliki gelang up, sehingga mereka tidak dapat menghadiri pertandingan pertama Felix dan sensasi viral yang ia sebabkan di kerajaannya. Namun, sekarang dengan gelang yang dikenakannya, video, foto, skandal, dan hal-hal yang viral lainnya dapat dengan mudah muncul di lini masa media mereka. Dengan ini, tidak ada hal tentang Felix yang tidak akan pernah luput dari perhatian lagi. Saudara Nathan, bisakah saya diberi akses untuk melakukan penelitian singkat tentang Tuan Tanah? Tanya Adam dengan sopan. Silakan, Nathan memberi isyarat dengan tangannya. Setelah mendapat izin, Adam mulai mengetik pada hologram tak kasat mata, sehingga apapun yang diketiknya di bilah pencarian akan ditampilkan di hologram besar. Informasi penting tentang keberadaan Unpaid garis bawah Landlord, enter analisis dan pikirkan tentang garis keturunan Landlord. Apakah ada yang tahu nama garis keturunan Landlord? Apakah garis keturunan Landlord benar-benar termasuk pangkat legendaris? Slam, setelah mendengar pintu ditutup, senyum sopan Adam kembali muncul dan ekspresi dingin muncul. Amelia tidak menyadarinya karena dia berdiri di belakangnya. Tolong jangan bela aku lagi, saudari Amelia. Ekspresinya dingin tetapi nadanya sehangat sinar matahari pagi. Sebelum Amelia sempat menjawab, dia berdiri dan berbalik, memperlihatkan senyum menawannya yang biasa. Aku hargai usahamu, tapi aku bisa jaga diriku sendiri. Sampai jumpa nanti. Saat dia melewatinya, dia menyipitkan mata merahnya karena kesal sambil berpikir, dasar wanita menyebalkan. Bagaimana aku bisa menyingkirkannya? Celakanya, telinga Amelia yang memanas saat dia menatap punggungnya sudah lebih dari cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak akan menyingkirkannya dalam waktu dekat. 1 jam kemudian, Felix terlihat tergeletak di lantai kamarnya seperti batang kayu. Ketika dia meninggalkan kelas, dia langsung mengambil perlengkapan berkemah dari gudang sebelum datang ke kamarnya dan mengintegrasikan 2% dari 4% sisanya. Meski hanya 2%, Felix masih merasa makin sulit menahan rasa sakit tanpa pingsan setelah proses tersebut. Beberapa saat kemudian, bulu matanya mulai bergetar saat dia berusaha sekuat tenaga untuk membuka kelopak matanya yang berat. Ya Tuhan, kepalaku sialan. Saat dia sadar kembali, otaknya diserang sakit kepala yang sama, mengingatkannya bahwa J. Ermumander telah terbangun dan sedang menatapnya dari tempat yang tidak diketahui. Ketakutan memikirkan hal itu, bibirnya bergetar saat dia dengan cepat meminum ramuan peremajaan satu demi satu hingga tubuh dan pikirannya pulih kembali ke puncaknya. Aku mulai bosan dengan semua ini. Lelah dan frustrasi, Felix memijat kelopak matanya sambil berdiri. Sebelum melakukan apapun, dia memeriksa kamarnya dengan matanya, khawatir mata J. Ermumander akan muncul lagi. Untungnya, hal seperti itu tidak terjadi. Ia bertanya-tanya apakah itu karena persentasenya diturunkan menjadi 2%. Sialan kau J. Ermumander, kita adalah tim yang hebat. Merasa tangguh lagi, Felix mengumpat pelan sambil melemparkan apa yang tersisa ke lantai. Tuan Felix, ramuan integrasi Anda hampir habis. Sang ratu tiba-tiba mengingatkannya. Setelah mengklik menu kartu spasialnya, dia menyadari bahwa memang, dia hanya memiliki 2 ramuan peremajaan, 1 ramuan pereda nyeri, dan bukan 1 pun ramuan persentase ganda. Dia tidak pernah repot-repot untuk melihat jumlah ramuannya karena dia selalu membeli 30 kali 30 setiap kali dia pergi berbelanja. Saya benar-benar meminumnya seperti air dengan pendekatan integrasi yang lambat ini. Felix menggelengkan kepalanya sambil mengambil handuk dari lemari dan melemparkannya ke bahunya. Terserahlah, aku punya cukup uang sekarang untuk belanja lagi. Ia mengusap dagunya saat meninggalkan kamarnya, sebaiknya aku juga membeli ramuan dan perlengkapan perang yang mahal. Ketika ia menyadari bahwa organisasi Gamma sudah ada di planet itu, ia selalu ingin berbelanja ramuan dan zat perang. Namun,
Ia sedang bangkrut atau sibuk. Sekarang, setelah ia memiliki hampir 1,5 miliar koin, tidak ada yang dapat menahannya. Keok, dengan handuk di bahunya, Felix meninggalkan kamarnya, ingin segera mandi. Namun, saat ia berbalik, ia melihat Olivia mengintipnya dari kamarnya. Set, Felix, kemarilah. Tanpa berkata apa-apa, Felix menatapnya sambil memberi isyarat dengan tangannya agar dia masuk. Apa yang sedang dia lakukan lagi? Tanpa rasa khawatir, dia memasuki kamarnya dan menutup pintu di belakangnya. Ih, bau banget sih. Mandi dulu sana, nanti aku kasih tahu. Sayang sekali, saat Olivia mencium bau busuk tak sedap dari hasil integrasinya, dia mencubit hidungnya dengan jijik dan menendangnya kembali keluar. Membanting, gunakan saja sistem pesan ratu, kalau itu penting. Felix yang kesal meninggalkan pembuatan ulang ini sebelum melanjutkan perjalanannya ke kamar mandi. Sudah, tapi kamu tidak menjawab selama 1 jam terakhir. Suara ratu terdengar dalam benak Felix. Aku sedang sibuk berintegrasi. Jadi, ada apa? Tanya Felix meskipun dia cukup yakin bahwa dia akan menyinggung permainan tuan tanahnya. Seperti dugaannya, Olivia memanfaatkan ratu untuk menceritakan kembali semua yang terjadi di kelas kata demi kata, mengadu tanpa rasa malu. Saat Felix selesai mandi, Olivia sudah selesai dengan ceritanya. Lumayan, Felix tersenyum tipis sambil mengeringkan rambutnya. Dia tidak menyangka bahwa Kenny dan Johnson akan mendukungnya, karena dia tidak begitu dekat dengan Johnson sementara situasi Kenny sudah jelas. Meski begitu, Felix masih waspada terhadap Kenny dan tidak berencana untuk memperlakukannya lebih baik dalam waktu dekat. Baiklah, terima kasih atas infonya, Oli. Felix berkata sambil melilitkan handuk di tubuh bagian bawahnya. Oh, ingatkan aku lagi persentase integrasimu. 88%, saya akan mencapai kemurnian asal, jawabnya. Apakah para tetua sudah membelikanmu garis keturunan tingkat 2? Tanyanya sambil berjalan menyusuri lorong. Belum, mereka fokus membeli garis keturunan tingkat 2 yang murah untuk Noah. Setelah meninggalkan balasan itu, keheningan menyelimuti pembicaraan di benak mereka, membuat Olivia bingung. Beberapa detik kemudian, tok-tok, itu aku. Setelah mendengar suara Felix, Olivia melompat dari tempat tidur dan membuka pintu kamarnya. Namun, saat ia melihat Felix kembali telanjang di atas tubuhnya, ia mengatupkan bibirnya dengan kesal. Aku akan pergi berbelanja beberapa keperluan di malam hari. Felix tersenyum sambil menawarkan, aku butuh teman. Oh, jarang sekali kau berkata begitu. Olivia yang skeptis, mengerutkan bibirnya saat menatapnya sambil mengedipkan matanya dengan polos. Jujur saja, apa yang kamu inginkan? Dia melihat ke kiri dan kanan, apakah ini salah satu kejahilanmu? Skorsing Olivia tepat sasaran, karena Felix tidak ingin menemaninya saat dia berbelanja ramuan, tetapi ingin membawanya ke toko Lubi dan mendapatkan garis keturunan tingkat 2 yang bagus untuk menggantikan yang dia miliki. Dia tahu bahwa para tetua akan menghabiskan sebagian besar koin yang mereka peroleh untuk memberi Nuh garis keturunan epik. Namun, untuk sisanya, mereka hanya bisa puas dengan garis keturunan langka tingkat 2. Bagaimana dengan dia? Dia sudah memberitahu kakeknya bahwa dia bisa mengurusnya sendiri, memberi orang tua mereka kelonggaran dalam anggaran mereka yang sudah ketat. Felix tidak ingin Olivia menggunakan garis keturunan langka lagi, terutama saat dia saat ini memiliki terlalu banyak koin di tangannya. Dia tidak pelit untuk tidak memberi Olivia garis keturunan tingkat 2 karena harganya jarang melebihi 10 juta SC. Sayangnya, Olivia cukup jeli untuk menyadari bahwa perilaku Felix tidak biasa. Dia jarang meluangkan waktu 1 menit pun bersama mereka setelah pelatihan, apalagi meminta untuk menemaninya sendiri. Kau akan datang atau tidak? Karena tidak ingin terlibat dengannya, Felix meninggalkan ultimatum sebelum menuju kamarnya. Ia akan membelikannya garis keturunan, terlepas ia datang atau tidak. Dia hanya percaya bahwa lebih baik baginya untuk memilih garis keturunannya sendiri. Baiklah, kirimi aku pesan saat kau berangkat. Akhirnya, Olivia setuju. 2 jam kemudian, di toko Lubi, Olivia menatap dengan ekspresi bingung ke 30 botol garis keturunan yang berbeda, semuanya tertata rapi di atas meja. Semuanya memiliki lebih besar dari EPIC rank tiring. Kesepakatan itu diselesaikan dalam beberapa detik, tanpa membiarkan Olivia menyuarakan ketidaksetujuannya. Dia hanya terus menatap wajah Felix yang acuh tak acuh, saat dia melemparkan 20 juta SC untuknya seolah-olah itu adalah kacang baginya.
Para tetua tengah berjuang untuk membelikan Noah satu botol garis keturunan epik tingkat 2 yang murah sementara Felix dapat membeli 2 botol garis keturunan tanaman epik tingkat 2 terbaik di toko. Dia tidak tahu bagaimana Felix bisa mendapatkan begitu banyak koin, dan dia tidak berencana untuk bertanya. Kecuali Felix sendiri yang membicarakan hal itu, dia tidak akan pernah mulai menginterogasinya seperti yang dilakukan para tetua. Dia benar-benar banyak berubah. Dia mengerucutkan bibirnya di belakang punggung pria itu, berpikir bahwa pria itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Dia tidak tahu apakah pria itu menjadi lebih baik kepada semua orang atau hanya dirinya. Sayangnya, dia segera menemukan jawabannya. Cepatlah dan bayar sisanya kepadaku. Aku menunggu botol-botol lainnya sampai minggu depan. Felix berkata dengan tenang kepada Luby. Tolong Bos Felix, aku mohon padamu, jangan bawakan botol lain kepadaku secepat ini. Botol-botol itu tidak akan laku terjual. Luby langsung memeluk paha Felix sambil menangis. Apakah aku terlihat peduli dengan caramu mengelola bisnismu? Felix mencengkeram kepala Luby dengan satu tangan dan melemparkannya sambil mengancam. Lebih baik kau percepat penjualanmu jika kau ingin mengejar kecepatanku. Jangan membuatku menyesal telah bermitra dengan tokomu. Aku tidak peduli kau bersembunyi di sudut pasar ini seperti tikus. Tetapi sebaiknya kau mulai mengiklankan tokomu ke lebih banyak bloodliner tingkat tinggi untuk menjual barang-barangku. Felix berbalik, meninggalkan satu peringatan terakhir, lain kali, kau akan diberi waktu tunda maksimal 2 minggu. Jika kau tidak dapat membayar tepat waktu, aku akan berganti mitra atau menandatangani kontrak non-eksklusif dengan toko-toko lain di kerajaan. Kalau saja Felix tidak ambil pusing soal pemborosan kiriman gratisnya yang terbatas, dia pasti sudah menandatangani kontrak dengan 3 toko garis keturunan di kerajaan itu, dan mulai mengirim masing-masing toko dengan jumlah botol yang berbeda-beda. Dengan begitu, akan lebih mudah baginya untuk menerima pembayaran di muka tanpa penundaan. Namun, sekarang setelah dia menyelesaikan masalahnya dengan Bodidi dan dia akan tetap membayar ongkos kirimnya, dia tidak keberatan dengan gagasan untuk bekerja sama dengan toko lain. Akan tetapi, sebelum melakukannya, ia lebih suka memberi Luby satu kesempatan terakhir untuk mulai memenuhi bagiannya dalam perjanjian dengan membayarnya di muka jumlah penuh. Felix tidak punya alasan untuk bersikap terlalu lembut dan penyayang kepada Luby. Mereka bukanlah teman dekat atau semacamnya. Hanya ada hubungan bisnis di antara mereka, dan Felix sudah membantunya dengan memberinya penundaan terus-menerus. Felix tahu bahwa barang dan produk Luby sebenarnya adalah yang terbaik di seluruh kerajaan. Ia hanya perlu keluar dari sudut terkutuk ini dan mulai mengiklankan produknya kepada masyarakat. Jika dia melakukannya, Felix yakin dia tidak akan kesulitan memiliki aset likuid setiap kali bertemu dengannya. Dia tidak tahu persis alasan mengapa dia menyembunyikan tokonya, dan sejujurnya dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia hanya memberinya satu kesempatan terakhir dan menyeret Olivia keluar dari toko. Sekarang terserah Luby untuk menentukan apa yang harus dilakukannya. Jujur saja, Luby jelas akan terus mengalami kesulitan membayar Felix sejumlah uang yang besar di muka sebanyak 2 kali dalam sebulan atau lebih. Oleh karena itu, akan lebih baik baginya dan Felix untuk membuat kontrak non-eksklusif saja, jadi daripada mendapat 4 botol berbanding 5, ia hanya akan mendapat 2 botol. Hal ini mungkin akan menurunkan keuntungan yang diperolehnya, tetapi kecuali dia meningkatkan permainannya seperti yang disebutkan Felix, dia hanya bisa menerima metode tersebut karena tidak ada cara bagi Felix untuk menahan diri dari meningkatkan integrasinya guna menurunkan botol yang masuk ke Luby. Dia tampak baik, kenapa kau bersikap kasar padanya? Tanya Olivia sambil menatap dinding bata dengan tatapan memelas. Saya mencoba memotivasi dia agar menjadi lebih baik, kata Felix sambil tersenyum tulus. Tak tahu malu, siapa pula yang mau termotivasi seperti itu? Gerutu Olivia dalam hati. Felix menepuk kepalanya sambil terkekeh, dia keras kepala sepertimu. Bagi orang sepertimu, pendekatan yang lembut tidak akan pernah berhasil. Merasa malu, Olivia menundukkan kepalanya karena dia tahu bahwa jika dia tidak menipunya agar membeli garis keturunan, dia akan berjuang mati-matian untuk menolaknya. Ah, senangnya bisa menepuk-nepukmu lagi. Felix mendesah puas saat melihat rambut hijau berkilau milik gadis itu yang tidak terhalang oleh bunga lili terkutuk itu. Karena mereka berada di UVR, Olivia jelas harus memilih penyamaran. Jangan terbiasa dengan hal itu. Olivia menepis tangan laki-laki itu dengan kesal sambil memakaikan topi di atas kepalanya.
Felix menghela napas putus asa sambil terus berjalan melalui gang-gang yang seperti labirin. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu keluar dan pemandangan pasar yang ramai dan bising menyambut mata mereka. Baiklah, pergilah bergaul dengan gadis-gadis atau apalah. Aku akan tetap memegang garis keturunanmu di kartu spasial sampai kau merasa siap untuk mengganti garis keturunanmu. Felix mengusirnya. Karena tidak ingin berlama-lama, Olivia mengucapkan selamat tinggal dan membenamkan dirinya di antara pasar yang ramai. Tepat saat Felix berencana menuju toko Tuan Piggy untuk membeli bahan-bahan integrasi, dia mendengar suara keras Olivia di antara kerumunan, "Terima kasih, Felix. Dasar bocah pemalu, pengin banget aku peluk dia sampai mati." Asna memeluk dirinya sendiri erat sambil memejamkan mata, membayangkan Olivia dalam dekapannya. "Simpan saja pikiran sadismu itu." Felix yang kesal menegurnya sambil meneruskan langkahnya dengan tangan di dalam saku. Besok pagi, pukul 7. Di depan gerbang logam kam, Felix dan anggota tim lainnya berdiri dalam garis lurus sambil mengenakan seragam hitam tebal. Masing-masing membawa ransel besar, yang berisi semua keperluan berkemah. Tak sedikit pun kegembiraan terlihat di wajah Felix dan yang lainnya. Dan cuaca buruk itu tidak membuatnya lebih baik, karena awan-awan berwarna abu-abu dan menumpuk, menghalangi seberkas sinar matahari untuk mencapainya. Sudah jelas bahwa hujan deras akan turun dalam beberapa menit hingga beberapa jam lagi. Yang terburuk, tidak ada satupun dari mereka yang mengenakan jas hujan atau menyimpannya di dalam tas ransel mereka. Mereka benar-benar terkejut dengan cuaca. "Berhentilah menunjukkan wajah-wajah muram itu." George membentak mereka, "Jika kalian tidak tahan hujan, bagaimana kalian bisa bertahan di salju?" Ia mengingatkan mereka, kebocoran itu mungkin mengatakan hutan, tetapi kita tidak pernah tahu apakah itu hanya hutan atau kalian akan tertinggal di hutan yang terhubung dengan rangkaian pegunungan bersalju. Kami mengerti. Bisakah kami segera bergerak agar kami dapat mendirikan kemah sebelum hujan turun? Walton berkata dengan kesal sambil menunjuk jarinya ke langit yang suram. "Bersabarlah, tumpanganmu akan segera tiba," jawab George. Sebagaimana yang disebutkannya, beberapa detik kemudian, gerbang logam kam itu terbuka, mengeluarkan 3 jeep lapis baja, yang hanya ada pengemudinya. Setelah berhenti di depan mereka, George memberi isyarat dengan tangannya agar mereka melaju cepat. Melihat semua orang sudah ada di dalam, ia menunjuk ke langit dan berkata, "Setiap tindakan dan keputusan yang kalian buat akan dipantau oleh pesawat nirawak yang terbang. Jadi buatlah aku bangga di hadapan direktur dan instruktur lainnya. Tunjukkan kepada mereka bahwa tim nasional dapat diandalkan dan berkomitmen untuk membawa kita ke tempat perwakilan sebanyak mungkin." Tepat saat George mulai berbicara tentang persiapannya, ia melihat Felix menyempitkan celah matanya sambil tersenyum sopan. Dia tahu bahwa dia sedang diperingatkan untuk segera menyelesaikannya. Dan itulah yang dia lakukan, sambil terbatuk-batuk sambil kembali ke gerbang. Para pengemudi bingung karena dia berhenti di tengah pidatonya, tetapi mereka segera mengangkat bahu dan menginjak pedal gas. 20 menit kemudian, jauh di dalam hutan, Felix berjalan di depan sambil diikuti oleh yang lainnya. Mobil jeep kembali ke perkemahan setelah mencapai ujung jalan tidak rata di dalam hutan. Mereka diberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan dan pergi kemana mereka inginkan di hutan ini selama 7 hari ke depan. Karena Felix adalah kaptennya, dialah yang memimpin mereka untuk mencari tempat berlindung atau tempat berkemah yang bagus. Jujur saja, Felix sama sekali tidak tahu apa yang sedang dia lakukan karena dia tidak pernah berkemah seumur hidupnya sebelumnya. Tetapi tetap saja, dia bukan orang yang sepenuhnya terbelakang jika tidak mengerti bahwa menemukan sumber air adalah prioritas utama. Namun, mengetahui adalah satu hal dan benar-benar menemukannya adalah hal lain. Hutan itu sangat luas, membentang hingga ratusan mil. Di sana terdapat satwa liar, danau-danau kecil, dan pepohonan dari berbagai spesies. Jadi, mungkin saja ia menyediakan semua keperluan untuk bertahan hidup, namun tetap saja sulit untuk menemukannya tanpa pengalaman. Mari kita berhenti di sini sebentar. Setelah cukup dalam, Felix melepas ranselnya dan meletakkannya di samping pohon. Yang lainnya menurut dan melakukan hal yang sama. "Walton, periksa dari atas apakah ada sumber air." Felix mendecakkan lehernya saat memberi perintah. "Jika kau tidak melihatnya, setidaknya carikan tempat berkemah yang bagus untuk bermalam. Kami masih punya beberapa botol air untuk hari ini. Anggap saja sudah selesai." Walton menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat.
Ia kemudian berjalan menjauh dari mereka dan berseru pelan, "Upsurge." Tornado mini yang sama muncul di bawah kakinya, mengangkatnya ke udara. Setelah melirik ke bawah, dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat mereka lagi karena dedaunan menghalangi penglihatannya. "Bagaimana aku bisa menemukan jalan kembali?" tanyanya keras-keras. "Kita akan membuat api, pergilah, sebentar lagi hujan." Felix berteriak kesal. Setelah menerima konfirmasi, Walton segera berlari ke utara, menghindari pohon demi pohon. Melihat bahwa Walton telah pergi, Felix memerintahkan anak-anak dalam tim, "Pergi kumpulkan kayu dan kembalilah secepatnya." Tidak perlu bagi semua orang untuk bergerak karena dia hanya berencana untuk menyalakan api guna membocorkan posisi mereka. Tanpa gangguan, anak-anak itu pergi ke arah yang berbeda dan memungut apapun yang ada di hadapan mereka. Felix mungkin memerintahkan mereka untuk mengumpulkan kayu, tetapi jika mereka menemukan jamur yang dapat dimakan, buah-buahan liar, dan semacamnya, tidak ada alasan untuk mengabaikan mereka. Setelah beberapa menit, semua orang kembali sambil membawa seikat ranting dan jamur dengan berbagai bentuk dan warna. Felix menunjuk ke tempat kosong di hadapannya dan mereka menumpuk kayu di sana. Bagaimana dengan jamur? Jamur itu diberikan kepada Felix untuk diuji, karena dialah satu-satunya yang memiliki ketahanan terhadap racun. "Seseorang, tolong nyalakan api." Felix meminta sambil mengunyah jamur yang tampak cantik itu. Astaga, rasanya seperti ayam goreng. Matanya berbinar senang setelah setiap gigitan, membuat Olivia dan yang lainnya menatapnya dengan bingung. Apakah jamur benar-benar enak? Mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi pemandangan dia melemparkan satu demi satu jamur ke dalam mulutnya seperti sedang makan nugget ayam, terlalu sulit untuk diabaikan. Kalau saja mereka tahu bahwa Felix sengaja memilih hanya jamur yang tampak bagus untuk dimakan, karena ia tahu sebagian besar jamur beracun. Dengan kekebalan pasifnya terhadap racun yang mengacaukan indera perasa, rasanya sungguh jauh lebih lezat daripada jamur yang bisa dimakan. Sendawa, itu tidak beracun. Felix bersendawa puas sambil menunjuk jamur-jamur yang bentuknya jelek dan ada gigitan-gigitan kecil di atasnya. Amelia memegang satu dan menggigitnya sedikit. Namun, saat mengunyah, ia mulai meludah karena jijik. Ia melotot ke arah Felix, mengira Felix berpura-pura menikmatinya sebelumnya. Sayangnya, Felix tidak berencana memaafkannya semudah itu setelah membuang-buang makanan seperti itu. "Lakukan itu lagi dan kau akan mencari makananmu sendiri mulai sekarang." Cara bicaranya yang santai membuat Amelia tersentak karena dia tahu bahwa dia sama sekali tidak menggertak. Namun, alih-alih membalas, dia hanya mengeluarkan suara tanda mengerti dan pergi duduk di samping api yang berkobar. Gemuruh-gemuruh. Tiba-tiba, suara guntur bergema di langit, memberi peringatan kepada Felix dan yang lainnya, bahwa badai petir akan segera datang. Sarah, tolong beritahu Walton untuk kembali." Felix yang kesal berdiri dan mulai membuka dua tali di ranselnya, yang diikatkan di tenda kecilnya. Setelah menariknya keluar, dia berkata, "Kita akan membuat perkemahan sementara di sini sampai badai berlalu." Gerimis, tetesan air. Sayangnya, alam tidak akan menunggu mereka sampai mereka merasa nyaman, karena derasnya hujan mulai menghujani mereka. Semua orang mulai berebut untuk mendirikan tenda mereka. Beberapa cukup besar untuk menampung 4 orang, sementara beberapa cukup kecil untuk hanya 1 orang, seperti yang sedang didirikan Felix dan Noah saat ini. Setelah Felix selesai mendirikan tendanya, ia pergi membantu Olivia, Sarah, Lexi, dan Isabel dengan tenda besar mereka. Tak lama kemudian, Noah datang pula dan membantu Felix, meninggalkan gadis-gadis itu mundur karena mereka hanya menghalangi. "Jangan hanya berdiri di sana. Pergilah dan buat dirimu berguna, dan dirikan tenda Walton." Felix memerintahkan gadis-gadis itu dengan tenang. Beberapa menit kemudian, 8 tenda terlihat didirikan secara acak di antara pepohonan. Tempat mereka berkemah sebenarnya tidak bagus, tetapi situasi darurat memerlukan solusi darurat. Jauh lebih baik, Felix keluar dari tendanya, mengenakan jas hujan kuning. Sebelumnya ia tidak memakainya karena jas itu ada di kartu spasialnya. "Aku akan bertugas pertama kali," teriaknya keras sambil bersandar di pohon yang banyak dahan dan daunnya, membuat tubuhnya tidak terlalu basah kuyup. Ia mendongak sambil menyalakan penglihatan inframerahnya, ingin memeriksa apakah mereka sedang dimata-matai oleh pesawat nirawak bahkan di tengah hujan lebat seperti ini. Tak lama kemudian, ia menemukan 3 pesawat nirawak melayang 100 meter di atas mereka.
Dia mengalihkan pandangannya ke sekelilingnya dan menyadari ada ratusan aura merah dengan berbagai bentuk dan ukuran. Beberapa berada di bawah tanah dan beberapa berada di udara, mungkin burung yang bersembunyi di antara cabang-cabang pohon. Hal ini membuatnya sulit menebak apakah ada drone lain di darat atau tidak. Mari kita lihat apakah mereka mempertimbangkan keselamatan kita kali ini. Felix menggaruk dagunya sambil memaksimalkan penglihatan inframerahnya. 7 regu. Setidaknya mereka belajar dari kesalahan mereka. Felix tersenyum tipis saat melihat puluhan aura humanoid, baik yang sedang duduk maupun berpatroli sejauh 400 meter dari mereka. Kelompok Felix ditempatkan tepat di tengah formasi mereka, dan jika mereka menjaga jarak seperti itu, Felix dan yang lainnya tidak akan pernah bertemu dengan mereka. Inilah yang diinginkan George, yakni menjaga mereka terlindungi dari penyergapan lain sekaligus menjaga mereka tidak tahu tentang keberadaan para prajurit itu. Sayangnya, dengan visi Felix, tak ada yang luput dari perhatiannya. Di lantai atas gedung tertinggi di kamp itu, George sedang duduk di depan 20 layar berukuran sedang, masing-masing menampilkan pemandangan yang berbeda. Di sebelahnya duduk 3 lelaki tua, menatap dengan rasa penasaran ke layar yang menampilkan Felix, bersandar di pohon. Bukankah kau selalu mengeluh bahwa dia bukan pemain tim? Seorang lelaki tua berkepala pelontos menatap George dengan bingung, lalu mengapa dia mengajukan diri untuk mengambil giliran jaga pertama. Saya katakan bahwa dia bukan pemain tim, bukan berarti dia bukan orang bodoh yang tidak bertanggung jawab. George menggelengkan kepalanya ke arah direktur kamp dan menjelaskan, dalam hal tugas kaptennya, dia sempurna. Namun, selain itu, dia tidak pernah repot-repot mengeluarkan sedikit pun energi. Menurutku, kamu salah di sini. Direktur itu menegurnya, kenapa kamu terlalu repot-repot menyuruhnya bersikap akrab dengan semua orang? Selama dia mengerti tugasnya terhadap tim dan menghadiri setiap pelatihan harian, maka dia hebat di mataku. Kau benar-benar berpikir begitu? Terkejut, Gurs mengangkat alisnya mendengar ucapan direktur itu. Ia selalu yakin bahwa agar tim benar-benar siap mewakili mereka perlu memiliki hubungan yang erat agar dapat saling mendukung. Bukankah kita akan segera mengetahuinya? Sutradara itu terkekeh sambil menunjuk layar dengan kepalanya. Tok-tok, datang. Seorang prajurit mendorong pintu hingga terbuka dan memberi hormat. Selamat pagi, Tuan. Direktur menganggukkan kepalanya dan bertanya, berapa banyak junior yang memutuskan untuk ambil bagian? 23, Tuan. Itu seharusnya cukup untuk membuat tim tetap waspada. Gurs menambahkan, apakah kita akan mengirim mereka sekarang? Tidak, mari kita tunggu beberapa hari sampai mereka merasa tenang. Direktur memperingatkan prajurit itu, pastikan untuk mengingatkan para junior agar selalu mengutamakan keselamatan mereka dan tidak mengincar bagian vital mereka. Roger, Tuan, itu saja, kalian boleh pergi. Direktur melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Namun, tepat saat prajurit itu ingin menutup pintu, Direktur menambahkan terakhir, dan berikan masing-masing junior 2 saat peremajaan untuk keadaan darurat. Semoga saja semuanya berakhir dengan baik. George sungguh-sungguh merasa bahwa menggunakan junior-junior kamp untuk menyergap tim akan berakhir buruk, apapun hasilnya. Entah mereka berhasil dalam penyergapannya atau gagal, pasti akan ada beberapa orang yang terluka parah. Sayangnya, ia tahu bahwa hal itu diperlukan untuk menguji reaksi tim saat terjadi penyergapan. Terutama saat keganasan yang akan mereka alami dalam kompetisi dunia, akan diikuti oleh sekitar 2.000 peserta. Pasti akan ada banyak gesekan dan penyergapan yang terjadi 24/7. Ini hanya sebagian kecil dari apa yang akan terjadi. 5 hari kemudian, di pagi hari, intip-intip, di dalam tenda kecil yang gelap gulita, alarm gelang Felix tiba-tiba berbunyi, membuatnya mengernyitkan dahi karena jengkel. Pagi yang menyebalkan lagi, Felix membuka matanya dengan lesu sambil meregangkan lengan dan kakinya di atas ranjang tidurnya. Ia menguap sambil membuka resleting tendanya, membiarkan sinar cahaya menyinari tendanya yang gelap. Selamat pagi Kapten. Selamat pagi Felix. Sarapan hampir siap. Felix memandangi rekan-rekannya yang duduk di atas kayu gelondongan di sekitar api unggun, sambil mengulurkan tangan ke depan untuk menghangatkan diri di pagi yang dingin ini. Langit mungkin biru dan cerah, tetapi angin pagi di hutan selalu agak sulit ditangani. Sup daging lagi. Felix tersenyum saat melihat panci logam di atas api, berisi cairan kuning dan potongan kecil daging serta sayuran. Mau semangkuk? Tanya Lexi malu-malu.
Felix menganggukkan kepalanya sambil duduk di atas sebatang kayu yang berada di dekat Noah. Boleh, tapi isi saja hingga setengahnya seperti biasa. Saya tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan energi untuk bergerak jika kamu makan sangat sedikit setiap hari, kata Nathan. Yang lain pun menatap Felix dengan bingung, bertanya-tanya hal yang sama. Felix hanya tersenyum, tidak peduli dengan rasa ingin tahu mereka. Tidak mungkin dia bisa memberitahu mereka bahwa dia punya simpanan makanan dan air tersembunyi di kartu spasialnya. Meski begitu, Olivia terus menatapnya penuh arti, membuatnya tertawa dalam hatinya. Selama ini, hanya Olivia dan Noah yang tahu tentang kartu spasialnya, dan tidak ada satupun dari mereka yang berniat membocorkan rahasia Felix. Olivia dapat dipercaya, sedangkan Noah bahkan tidak mau repot-repot. Saya rasa sudah siap. Lexi, yang bertugas memasak makanan mereka, mencicipi sup itu dengan sendok plastik kecil. Setelah mendengar itu, semua orang mulai memberinya mangkuk mereka satu per satu secara tertib. Tak lama kemudian, suara seruputan dan desahan terus bergema di perkemahan. Berapa banyak bendera yang sudah kita kumpulkan sejauh ini? Tanya Felix karena dia tidak pernah ikut keluar bersama mereka untuk mencari bendera-bendera itu. Dia selalu tinggal di kamp bersama Olivia dan Lexi karena mereka adalah satu-satunya petarung garis keturunan non-tempur di tim yang tidak memiliki satupun kemampuan bertahan atau menyerang. Sejauh ini kami sudah mendapat 9. Johnson menyesap sedikit dan menjelaskan, mungkin kedengarannya banyak, tetapi mengingat kami satu-satunya di hutan tanpa bahaya nyata, itu mudah. Fiuh, ledakan, retak, hati-hati. Johnson berhenti bicara seketika, saat dia secara refleks melemparkan dirinya ke depan, nyaris menghindari 3 anak panah berapi, yang diarahkan ke punggungnya. Tanpa berdiam di tanah sedetik pun, dia berdiri dengan bahu menegang, memandang sekelilingnya. Tidak mengherankan, bukan hanya dia yang disergap karena setiap anggota tim punya masalahnya sendiri-sendiri. Meski begitu, tak lama kemudian matanya bertemu dengan pemandangan Felix, bersama Olivia dan Lexi, yang tergantung di atas bahunya. Sialan banget, Johnson. Felix mendesah kesal sambil menaruh Olivia dan Lexi yang kebingungan di sebelahnya. Aku akan bersikap adil dan melanjutkan sarapanku. Felix menatap para junior, yang mengaktifkan kemampuan mereka saat mengelilingi perkemahan, dan berkata dengan tenang, jangan arahkan padaku atau mereka berdua. Jangan dengarkan omong kosongnya dan tujulah penyembuh dan penyangga. Seorang pria berbadan kekar dengan bekas luka di dahinya, memberi perintah dengan dingin sambil mengarahkan 3 belati perunggu yang melayang ke arah Olivia dan Lexi yang khawatir. Sayangnya, dia seharusnya mendengarkan saja. Fiuh, saat suara angin bergema di telinga lelaki bersuara baik itu, dahinya terkena sebuah kerikil kecil, membuatnya terhuyung 2 langkah ke belakang sebelum berdiri kaku. Terkejut, para junior di dekatnya berbalik dan langsung terkesiap keras saat melihat kapten mereka, dengan sebuah kerikil tertancap tepat di tengah dahinya. Setetes kecil darah mengalir dari lukanya, memberitahu mereka bahwa cederanya cukup serius. Gedebuk, malu dan tercengang, para junior yang terus-menerus menatap kapten mereka tiba-tiba terjatuh ke tanah dengan mata melotot ke belakang kepalanya. Kalau saja dadanya tidak terangkat sedikit saja, mereka pasti sudah ketakutan sampai kencing di toilet memikirkan dia mati karena satu kerikil sialan itu. Tak lama kemudian, mereka mengalihkan pandangan ke Felix dan melihatnya menarik tangannya dari animasi bergerak sambil menyeruput sup sedikit-sedikit. Jadilah anak baik dan biarkan aku makan dengan tenang. Aku tidak akan mengulangi peringatanku, kata Felix lembut sambil menyeka mulutnya. Akan tetapi, suaranya yang lembut membuat semua orang merinding, bahkan Adam dan para pemirsa di ruang monitor. Mereka tahu Felix sangat kuat sampai-sampai tak terlihat, tapi menggunakan kerikil kecil untuk menjatuhkan pemimpin regu penyergap, yang pastinya lebih suci. Itu agak terlalu menakutkan. Apakah dia benar-benar butuh tim? Kata sang sutradara dengan nada tidak percaya. Inilah kali pertama dia melihat Felix, memperlihatkan kekuatan fisiknya yang unggul, seperti saat latihan di perkemahan, Felix jarang sekali menggunakan lebih dari kombinasi para asamnya yang mematikan. Ledakan. Suara gada es milik Nuh yang menghantam tanah membuat semua orang tersadar kembali. Ini bukan saatnya untuk terkejut. Melihat Nuh bergerak lebih dulu, Adam dan yang lainnya mengeluarkan kemampuan mereka, memasuki formasi pertempuran. Ini adalah salah satu dari sekian banyak kemampuan yang mereka latih di perkemahan hingga tertanam dalam jiwa mereka. Serangan, teriak Walton sambil mengangkat dirinya ke udara dan mulai mengarahkan hembusan anginnya ke arah para junior,
yang sebagian besar berdiri di atas dahan pohon. Sementara itu, Kenny dan Johnson menghilang dari radar, mungkin sudah hendak mencapai garis belakang dan mulai menghabisi mereka yang tak berdaya. Fiuh, fiuh, fiuh. Bersembunyi di balik tenda, Amelia terus mengalahkan satu demi satu junior dengan menggunakan panah hijaunya. Anehnya, anak panahnya tidak melesat lurus melainkan berkelok-kelok melewati dahan-dahan pohon hingga menancap pada sasaran merah yang hanya terlihat di mata Amelia. Sepertinya dia telah mencapai kemurnian asal dan membuka kemampuan terkuatnya. Akan tetapi, target merah diletakkan pada orang-orang yang tidak penting di kalangan junior karena wajah-wajah yang familiar dari beberapa di antara mereka sudah cukup membuat Amelia tahu bahwa ini hanyalah latihan George. Lena, tameng, perintah Adam sambil tenang, mengambil alih komando tim setelah Felix memutuskan untuk menjadi penonton. Wus, wus. Meski begitu, Lena tidak membutuhkan perintah-perintahnya karena dia sudah menyelimuti rekan-rekannya dalam gelembung air, setiap kali dia menyadari mereka berada dalam posisi sulit. Gelembung-gelembung air itu mungkin terlihat memiliki lapisan tipis dan lemah, tetapi kenyataannya, pertahanan mereka sesuai dengan integrasi Lena. Karena dia sebenarnya juga memiliki kemurnian asal, tidak ada satupun serangan junior yang berhasil menembus kemampuannya. Bagaimanapun, yang terkuat di antara mereka hanya memiliki kemurnian yang lebih tinggi. Sama seperti ini, para junior sekalipun dengan nomor yang banyak tidak dapat melakukan perdagangan yang tepat. Mereka diserang dari kiri dan kanan tanpa kemampuan menghasilkan kerusakan yang sama. Tidak seperti Lena dan Lexi, penyangga mereka sama sekali tidak berguna karena Kenny dan Johnson membuat mereka sibuk, memaksa mereka untuk fokus hanya pada perlindungan diri mereka sendiri. Bukan berarti para junior di perkemahan tidak memiliki pembunuh di dalam barisan mereka untuk menghabisi Lena dan Lexi. Tetapi melihat Felix duduk dengan tenang di samping mereka sambil menyeruput sup dari mangkuk, membuat para pembunuh itu terus berpikir dua kali untuk mendekati mereka. Peringatannya dan gambaran kapten mereka kehilangan kesadaran karena satu kerikil masih segar dalam ingatan mereka. Persetan dengan omong kosong ini, 100 batu tingkat rendah tidak sebanding dengan mempertaruhkan nyawaku. Pada akhirnya, kedua pembunuh itu mundur, tidak berniat membahayakan nyawa mereka demi hadiah yang ditawarkan sang direktur. Jelaslah, semua orang yang ikut serta dalam latihan ini bukan karena niat baik, tetapi hanya ingin mendapatkan lebih banyak batu energi untuk meningkatkan kemampuan mereka di bidang pelatihan. Lagi pula, tidak semua orang mampu berlatih di ruangan UVR, di mana seseorang tidak perlu repot membuang-buang energi setelah setiap kemampuan digunakan. Retak. ARGHHHH. Tenang saja Noah, jangan pukul mereka sekuat itu. Teriak Adam setelah mendengar teriakan junior, yang seluruh lengannya tersentak ke arah lain hanya dengan satu pukulan. Tak berdaya, Nuh terus mengayunkan tongkatnya ke arah para prajurit garis depan yang ketakutan, yang berusaha sekuat tenaga untuk menghindar atau bertahan, tanpa sedikit pun berpikir untuk membalas. Noah benar-benar menggendong keempat juniornya sendirian tanpa menggunakan kemampuan aktif puncaknya. Ledakan, ledakan. Sementara itu, perkemahan mulai dirusak oleh para penjaga unsur dari seberang, beberapa tenda runtuh sementara yang lain terbakar. Meski begitu, tenda Felix baik-baik saja saat ia duduk di depannya. Tidak ada seorang pun yang berani membidik ke arahnya. Meskipun perkemahan itu dalam kondisi buruk, hutan di sekitarnya justru lebih buruk lagi, karena kemampuan Adam dan Sarah sangat merusak di lingkungan ini. Pohon-pohon terbakar habis, memaksa para junior untuk melarikan diri dari api neraka. Akan tetapi, sebelum api mulai menyebar dari area tumbukan dan membakar wawasan apapun, ia tiba-tiba meledak menjadi partikel oranye, menandai berakhirnya kemampuan atau penonaktifannya lebih awal. Sama seperti kabut beracun Felix yang menyebar selama beberapa detik sebelum menghilang, elemen semua orang adalah sama. Tidak ada satupun kemampuan yang bertahan secara permanen setelah aktivasi. Lagi pula, jika itu yang terjadi, bukan hal yang mengada-ada untuk menyebut para kreator Bloodliners. Bayangkan menciptakan tsunami yang akan tetap ada bahkan setelah kemampuannya dimatikan, atau satu bola api yang membakar seluruh hutan. Itu tidak masuk akal karena kemampuan itu diciptakan oleh energi unsur milik garis keturunan dan dipicu olehnya. Jika energinya hilang, maka kemampuannya pun hilang. Ini berarti Sarah tidak dapat membakar hutan meskipun ia menginginkannya, karena api akan menghilang setelah beberapa detik. Namun, area yang terkena dampak akan terbakar selama durasi tersebut. Kalau tidak karena itu,
pemerintahan di seluruh dunia akan ketakutan dengan keberadaan kelompok garis keturunan itu. Karena bahkan seorang keturunan darah yang kemurniannya rendah dengan satu kemampuan penghancur dapat membakar habis sebuah kota kecil seorang diri. Setelah beberapa saat, bersiaplah untuk menyembuhkan mereka yang terluka parah. Felix memberitahu Olivia dengan tenang setelah menghabiskan apa yang tersisa di mangkuk dengan satu suap. Dia menyadari pertarungan akan segera berakhir karena sebagian besar junior tergeletak di tanah, mengerang kesakitan, atau mundur, terlalu takut untuk kembali bertarung. Cukup, teman-teman, kalian sudah melakukannya dengan baik. Felix menyeka mulutnya sambil menatap para junior yang sedang menatap mereka dari jarak yang aman. Kalian boleh pergi sekarang. Ia melambaikan tangannya sambil berjalan kembali ke tendanya. Jangan khawatir, George akan memberimu hadiah sesuai janjinya. Felix selalu tahu bahwa George akan membuat keadaan sulit bagi mereka dengan cara tertentu. Dia hanya tidak tahu kapan itu akan terjadi. George tentu butuh waktu yang lama sebelum mengirim para juniornya, karena 5 hari itu membuat Adam dan yang lainnya bergerak di hutan dengan sikap yang santai. Terutama ketika George tidak membuat para junior melakukan pemogokan ketika mereka berpencar untuk mencari bendera. Itu seharusnya menjadi kesempatan terbaik untuk menyergap mereka dengan pasukan kecil. Felix selalu yakin bahwa George akan mengambil pendekatan itu karena itu adalah yang paling logis. Sebaliknya, ia menyerang mereka dengan 20 orang junior atau lebih sekaligus ketika mereka baru bangun tidur, menyerang mereka di tempat yang tidak mereka duga. Untungnya, tim menunjukkan reaksi yang membuat George sangat puas. Seperti yang Felix katakan, ini sudah berakhir. Suara George tiba-tiba bergema dari langit, membuat semua orang mengangkat kepala dan menatap pesawat tanpa awak yang hanya berjarak 50 meter di atas mereka. Setelah menerima konfirmasi nyata, para junior menghela napas lega saat mereka berbalik dan berlari melewati hutan, melarikan diri dari monster-monster itu. Tanpa Felix bergerak sedikit pun, mereka tetap kalah telak. Mereka tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika Felix memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Olivia, tolong sembuhkan yang terluka parah dulu, karena yang lain sudah diberi obat peremajaan. Oke, Olivia menganggukkan kepalanya atas permintaan George dan mulai menanam di kepala mereka sebelum menggunakan berkat lili pada dirinya sendiri, menyembuhkan 7 junior pada saat yang sama. Jika energinya tidak menahannya, dia pasti bisa menyembuhkan semua orang di area itu, karena dia memiliki lebih dari 30 kelopak di bunga lilinya. Setelah beberapa saat, dia terengah-engah karena kelelahan, membuat Sarah pergi mengambilkannya batu energi tanaman dari ranselnya. Namun kali ini dia tidak membuang-buang tenaganya pada benda itu tetapi mengambil zat tersebut dan mengoleskannya ke bagian yang terluka. Kemampuannya hanya meringankan cedera kritis mereka, karena diaktifkan pada banyak dari mereka sekaligus dan menjadi sangat ampuh. 10 menit kemudian, kamp telah dibersihkan dan ditata kembali. Olivia telah selesai menyembuhkan semua orang dan saat ini sedang beristirahat di dekat kamp api yang baru dibangun. Sejak Felix memasuki tendanya, dia tidak pernah keluar dari tendanya. Dale terus melirik tendanya dengan iri, tahu bahwa dia mungkin berada di dalam UVR. Seperti yang diduganya, Felix benar-benar sedang duduk di ruang tamu rumahnya, menelepon Goati untuk ketiga kalinya guna memeriksa apakah ia sudah punya stok barang. Saat pertama kali menghubunginya, Goati memberitahu dia bahwa botol-botol itu masih dalam perjalanan ke tokonya di dunia nyata, dan akan tiba 4 hingga 5 hari kemudian bersama dengan kiriman lainnya. Felix sudah meneleponnya kemarin tetapi tidak menemukan apapun, dan ia berharap hari ini akan berbeda. Lagi pula, dia hanya memiliki 13% yang tersisa sebelum mencapai kemurnian asal, dan Felix ingin mencapai 96% secepat mungkin dan melihat ingatan J.R. mengander untuk menemukan solusi bagi dilemanya. Keok, mana botol-botolku? Felix langsung bertanya. Alih-alih menjawab, Goati malah bertanya, apakah kamu siap membayar utangmu untuk 4 botol sebelumnya? Cek, aku transfer sekarang. Felix mendecakkan lidahnya kesal saat ia mengirim 790 juta SC sekaligus, mengurangi modalnya menjadi hanya sekitar 700 juta. Hehe, terus pembayaran untuk 3 botol berikutnya. Goati terkekeh kegirangan sambil bertanya. Cara yang biasa, kata Felix, menyiratkan penundaan 3 bulan. Mendengar hal itu, Goati segera mengiriminya kode seri untuk ketiga botol tersebut dan menutup telepon. Felix yang tidak terganggu, menghubungi nomor Bodidi. Setelah menunggu beberapa detik, panggilannya tersambung.
Felix memberitahu dia tentang botol dan ramuan yang dibelinya 5 hari sebelumnya. Setelah mendapatkan biaya pengirimannya, Felix mengirimnya via telegram dan memberinya koordinasi yang sama seperti sebelumnya, memberitahunya untuk membawa barangnya ke sana dalam 3 hari seperti biasa. Keok, begitu mendapat konfirmasi, Felix menutup telepon dan keluar dari UVR. Ia hanya masuk untuk melakukan panggilan telepon karena ia tidak ingin suaranya terdengar di dalam tenda atau menggunakan sistem pesan ratu. Beberapa saat kemudian, ia membuka resleting tenda dan keluar. Ia melihat sekelilingnya dan menyadari bahwa semua orang berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki tenda-tenda yang rusak. Sayangnya bagi Olivia, tenda besar tempat ia tinggal sebelumnya hancur total, membuatnya kehilangan tempat tinggal seperti teman-teman satu tendanya. "Apakah instruktur mengatakan sesuatu?" tanya Felix sambil mendekati mereka. "Dia bilang kita tidak akan disergap selama sisa waktu dan sebaiknya kita fokus saja mengumpulkan bendera," jawab Nathan. "Baguslah." Felix menganggukkan kepalanya dan mulai membantu mereka memperbaiki tenda. Meski hanya 3 yang bisa diperbaiki karena tongkat mereka patah, kainnya masih bagus. Felix dan yang lainnya hanya mengambil ranting-ranting dari tenda yang terbakar dan mengganti ranting-ranting yang rusak. Dengan demikian, perkemahan ini hanya memiliki 2 tenda berukuran kecil dan 2 tenda berukuran sedang, sementara jumlah totalnya ada 14 tenda. "Anak-anak sebaiknya tidur di tempat terbuka selama 2 hari ke depan," Johnson mengusulkan sambil menunjuk ke tendanya yang berukuran sedang. "Tendaku paling banyak bisa menampung 4 orang." Meski akan agak sempit, semua orang menoleh ke arah Felix, ingin tahu apakah dia setuju atau tidak. Lagi pula, tendanya termasuk dalam 4 tenda yang tersisa. "Terserah kalian." Felix yang tak terganggu dengan usulan itu, mengangkat bahu sebelum melompat ke dahan pohon. Setelah bersandar pada batang pohon, dia duduk dalam posisi meditasi dan memejamkan mata. Sisanya mengabaikan pemandangan ini, karena selama 5 hari terakhir, Felix selalu menghabiskan 10 menit duduk seperti itu di pohon. Mereka berasumsi bahwa ia sedang bermeditasi untuk menjernihkan pikirannya, tetapi kenyataannya, Felix sedang menerima dosis peningkatan afinitas harian dari Asna. Karena tubuhnya tidak seburuk di masa-masa awal, Felix mampu meningkatkan asupan energi pasir murni, yang membuatnya meningkatkan peringkat afinitasnya sebesar 3% setiap hari, bukan 1,5%. Sejauh ini, ia telah mencapai peringkat afinitas 24% selama 8 hari terakhir. Jika ia terus seperti ini, ia akan mencapai 100% dalam waktu singkat. Meskipun energi pasir yang dimurnikan juga berkurang dengan cepat, dan sekitar 2.500 batu bermutu tinggi, yang berhasil dikumpulkannya dengan susah payah, tidak akan bertahan selamanya. 10 menit kemudian, sungguh disayangkan. Felix mendesah putus asa setelah menyadari intensitas perasaan euforia itu semakin melemah hingga ia kembali normal. "Asna, berapa banyak energi pasir murni yang tersisa padaku?" tanyanya sambil melompat turun dari pohon. "Tidak banyak," katanya, "hanya cukup untuk 3 peningkatan lagi." "Begitu ya," pikir Felix sambil kembali ke tendanya, "kurasa sudah waktunya untuk memeriksa hasil investasi Tuan Igris." Setelah beberapa kali berdering, panggilan tersambung. Felix langsung bertanya kepada Ten. "Igris, berapa banyak saham yang Anda beli?" "Sejauh ini, 4,54% dari Heavy Mining Industries." Ten, Igris menjelaskan, "Saya tidak terburu-buru karena harga saham telah naik cukup tinggi setelah saya membeli dalam jumlah besar sekaligus." Felix melihat daftar 5 perusahaan yang diberikan kepadanya oleh Jadi dan menyadari bahwa perusahaan yang dipilih oleh Tuan Igris adalah perusahaan tempat Jadi memiliki sahamnya, dan menyarankan Felix untuk melakukan hal yang sama sebelumnya. "Berapa jumlah koin yang kamu belanjakan?" tanya Felix. 160 juta SC. "Baiklah, jangan beli lagi, simpan saja 40 juta untuk investasi nanti." Felix terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah serialnya masih sesuai jadwal. "Sayangnya, tidak." Ten, Igris menjelaskan, "Saya menerima berita tentang penundaan selama sebulan karena sutradara ingin merekam ulang beberapa adegan yang tidak sesuai dengan keinginannya." "Begitu ya," kata Felix, "katakan padanya untuk mengambil waktu sebanyak yang dia perlukan, asalkan dia memberikan penampilan terbaiknya." "Baiklah, kalian memilih platform mana untuk menayangkan serial ini?" Felix tiba-tiba bertanya setelah teringat bahwa platform yang ia gunakan untuk menonton serial ini di kehidupan sebelumnya bukanlah salah satu yang terbaik di Kekaisaran.
Musim pertama akan ditayangkan di seluruh kekaisaran melalui platform Network Max. Tuan Igris menjawab dengan puas. Kau benar-benar berhasil menandatangani kontrak dengan mereka. Tanya Felix dengan nada gembira. Kegembiraannya dapat dimengerti, karena platform itu adalah platform nomor 1 di kekaisaran dengan jumlah pelanggan terbanyak. Network Max benar-benar Netflix-nya kekaisaran. Felix paham bahwa serialnya akan laku keras melebihi yang ia duga. Astaga! Di kehidupan sebelumnya, serial tersebut telah menjadi viral di kekaisaran, sehingga memaksa orang-orang yang tertarik menontonnya untuk membayar biaya berlangganan ke platform yang menyediakan serial tersebut. Secara harfiah, orang-orang membayar biaya bulanan hanya untuk terus menonton satu seri. Begitulah bagusnya. Sekarang, mereka akan langsung menjadi pusat perhatian setelah dirilis. Bahkan tidak perlu membuang banyak uang untuk pemasaran. Felix tidak dapat membayangkan jumlah koin yang akan diperolehnya. Bagus sekali. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa membuat serial ini menjadi sangat besar, tapi aku sangat puas dengan penampilanmu. Felix memuji Tuan Igris, tidak peduli tentang egonya yang membesar. Dia melakukannya dengan baik dan dia pantas mendapatkan sedikit cinta. Fakta bahwa Tuan Igris tidak meneleponnya bahkan setelah mendapatkan kontrak yang bagus, menunjukkan bahwa dia bukan orang yang suka menyombongkan diri. Terima kasih atas pujiannya, tapi itu adalah usaha tim, kata Pak Igris sambil terkekeh. Felix duduk tegak dan berkata dengan nada serius, dengarkan baik-baik apa yang perlu kamu lakukan. Setelah serial ini ditayangkan dan kita mendapatkan kembali pendapatan kita, gunakan 1 miliar SC untuk berinvestasi di platform Network Max. Beli sebanyak yang kamu bisa, dan jangan pernah ragu meskipun sahamnya terlalu mahal. Dipahami. Sepertinya Anda berharap serial ini akan meraup untung besar dan menaikkan pasar saham platform ini. Tuan Igris menebak dengan mudah. Benar, Felix setuju, karena dia tidak perlu bersembunyi dari manajer investasinya. Dia mengerti bahwa apapun yang akan diinvestasikannya, manajernya akan menggunakan uangnya sendiri dan mengikuti jejaknya. Baiklah, saya akan mengerjakannya, kata Tuan Igris. Setelah menerima konfirmasi, Felix mengucapkan selamat tinggal dan menutup telepon. Sekarang setelah dia menangani situasi seri tersebut, dia pergi ke situs web Heavy Mining Industries dan menggunakan IDU-VR-nya untuk masuk. Situs tersebut tidak terbuka untuk umum, tetapi hanya untuk anggota perusahaan. Karena Tuan Igris terikat kontrak untuk berinvestasi dengan ide Felix dan bukan miliknya, Felix memiliki saham tersebut atas namanya, yang membuatnya memperoleh akses ke situs web tersebut. Felix mengetik di bilah pencarian situs, lebih besar dari batu pasir elementer kurang dari. Tak lama kemudian, ia dipindahkan ke tab lain, yang menampilkan keempat tingkatan batu dengan harga tertulis di sebelahnya. Yang mengejutkan, ternyata ada diskon 10% untuk semuanya, kecuali batu dengan kualitas terbaik. Felix ingin menekan batu-batu bermutu puncak tetapi batu-batu itu tampak berwarna abu-abu jika dibandingkan dengan batu lainnya. Dia menduga aksesnya tidak cukup tinggi untuk mendapatkan prioritas dalam membelinya. Sesuai dugaannya, ia diperlihatkan bahwa hanya 10 pemegang saham teratas perusahaan yang diizinkan membeli saham terbatas setiap bulan. Felix tahu bahwa harus ada elementalis pasir tingkat tinggi di tempat duduk itu, karena batu dengan kualitas puncak merupakan suatu keharusan untuk pemulihan energi mereka. Dan menjadi pemegang saham perusahaan yang bertanggung jawab untuk menambang unsurnya, adalah metode yang jauh lebih baik untuk mendapatkannya daripada bersaing dalam pelelangan. Bukan berarti Felix peduli bersaing dengan mereka untuk mendapatkan batu-batu itu, karena ia hanya ingin memperoleh peringkat afinitas 100% sebelum keluar dari perusahaan ini. Semenit kemudian, Felix selesai membeli 10K batu yang dibutuhkannya dan keluar dari situs web tersebut. Ia segera menelepon Bodidi dan memberinya kode seri seluruh pengiriman. Karena dia sebenarnya membeli banyak barang sekaligus, beratnya melonjak drastis, membuat Felix meringis memikirkan biaya pengiriman. Meski begitu, Felix hanya mengatupkan bibirnya dan menekan konfirmasi pada pesanan. Saat ini, ia tengah menantikan 3 botol garis keturunan, puluhan ramuan, puluhan zat, dan 10.000 batu dalam satu pengiriman, yang akan sampai dalam 3 hari. Bersama mereka, ia berharap dapat mencapai peringkat afinitas sebesar 70% dan integrasi sebesar 95% sebelum kompetisi dunia yang akan dimulai 16 hari dari sekarang. 12 hari kemudian, Felix terlihat terbaring tengkurap di karpet kamarnya di bawah genangan keringat. Dia pingsan total.
Asna sudah mati rasa dengan pemandangan ini, karena selama 10 hari terakhir, Felix telah mengintegrasikan 10% dengan interval 2 hari, membuatnya melonjak dari integrasi 86% menjadi 96%. Ketiga botol garis keturunan yang dibelinya untungnya memberinya 14% esensi, yang memungkinkannya memiliki cukup esensi untuk mencapai kemurnian asal sekaligus. Sayangnya, itu tidak menjadi masalah karena sebelum berurusan dengan J.R. Mumander, Felix tidak berencana untuk berintegrasi 1% pun lagi. Saat ini, Asna hanya menunggu dia bangun dari tidurnya sehingga dia bisa menunjukkan padanya memori-memori yang tidak serasi yang dia temukan sejak terbangun hingga saat ini. Untungnya, Felix tidak membuatnya menunggu lama. Ia membuka matanya yang masih berkunang-kunang secara perlahan. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, ia hanya meminum ramuan peremajaan hingga ia merasa baik-baik saja. Dia meretakkan persendiannya sambil mendesah lega karena akhirnya berhasil mencapai ujung alam pemurnian. Yah, 3% masih diperlukan, tetapi di mata Felix, jika masalah dengan J.R. Mumander tidak terpecahkan, bukanlah kenyataan yang mengada-ada untuk menyebutnya akhir. Asna, aku akan mengunjungimu setelah mandi sebentar, kata Felix sambil mengambil handuknya dari lemari. Dengan murung, Asna mengeluarkan suara tanda setuju sambil membaca pikiran penuh harapannya tentang kenangan J.R. Mumander. Semoga saja dia tidak terlalu kecewa. Putus asa, dia mendesah sambil memejamkan mata, memutar kembali kenangan terakhirnya untuk ke-10 kalinya, berharap bisa melihat petunjuk yang terlewatkan sebelumnya. Sayangnya, tidak ada yang berubah. 20 menit kemudian, di mansion Asna yang terbuat dari kabut. Felix mengambil kursi dan duduk di sebelah Asna yang sebelumnya tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kesuraman. Sebaliknya, dia tersenyum menawan sambil menepuk sisi tempat tidur yang kosong dengan tangannya. Kemarilah, berbaringlah di sampingku. Ia memainkan kakinya dengan puas. Di bawah spray, tempat tidur ini nyaman. Aku lebih suka tinggal di sini, kata Felix. Sekarang, mulailah menceritakan kenangan dari hari-hari awal J.R. Mumander hingga kematiannya. Lebih baik aku tunjukkan saja padamu. Asna menjentikkan jarinya, menciptakan cermin yang terbuat dari kabut, yang tampak lebih seperti layar TV. Dia melirik ekspresi terkejut Felix dan tersenyum, tidak sepertimu, aku memiliki kendali penuh atas ingatanku. Dia menepuk sisi tempat tidur lagi, sekarang kemarilah dan berbaringlah di sampingku. Ini akan menjadi film yang panjang. Jika kau bersikeras. Felix tersenyum tipis sambil beranjak dan menyelimuti dirinya dengan spray. Seperti biasa, Felix hanya menolak tawaran seperti itu sekali untuk menunjukkan sopan santunnya, tetapi setelah kedua kalinya, dia tidak pernah menolak lagi. Meski begitu, tak satu pun dari mereka yang bersikap meragukan dan tetap bersikap hormat di antara mereka. Felix terlalu terganggu dengan situasi J.R. Mumander sementara Asna sedang tidak ingin menggoda Felix. Ingatlah bahwa kita akan melihat dari sudut pandang J.R. Mumander. Asna memberitahu Felix tepat saat dia mengklik tombol play. Felix menyipitkan matanya dan fokus ke layar, yang menampilkan semuanya dalam warna abu-abu, membuatnya sangat sulit bagi Felix untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dia tahu bahwa dia akan melihat melalui mata J.R. Mumander, tetapi dia tidak menyangka akan seburuk ini seperti ular normal. Namun, pikiran-pikiran itu segera terhapus dari benaknya setelah melihat makhluk mirip harimau inframerah berjalan melewati J.R. Mumander. Dia terkejut karena harimau itu terlihat sangat besar, membuatnya percaya bahwa J.R. Mumander sangat kecil atau harimau itu adalah raksasa. Ini terjadi saat J.R. Mumander masih bayi ular. Asna menghentikan ingatannya saat dia mengklarifikasi keraguannya sambil makan dari seember popcorn, yang entah kapan dia membuatnya. Pantas saja, seru Felix sambil mengulurkan tangannya ke arahnya. Asna meletakkan beberapa potong popcorn di tangan lelaki itu lalu menekan tombol play lagi, tidak peduli dengan ekspresi jengkelnya atas kekikirannya. Felix melemparkan satu popcorn ke mulutnya sambil menyaksikan J.R. Mumander mini meluncur melewati padang rumput yang berwarna abu-abu. Ia terus melata tanpa tujuan sambil mendesis dengan lidahnya yang lucu dari waktu ke waktu. Tepat saat Felix bertanya-tanya bagaimana mungkin J.R. Mumander, nenek moyang elemen racun, salah satu penguasa di masa awal alam semesta, menjadi seekor ular biasa yang tidak tahu apa-apa, layarnya tiba-tiba berubah menjadi merah terang. Kemudian, ketiadaan pun terjadi.
Layar menjadi gelap gulita selama 5 detik sebelum dunia menjadi cerah kembali, tetapi kali ini benar-benar cerah. Padang rumputnya hijau dan membentang bermil-mil, langitnya biru jernih dengan awan-awan kecil yang berterbangan oleh angin. Felix merasa seperti sedang melihat dari mata manusia, bukan ular. Bahkan keheningan sebelumnya pun hilang karena suara angin yang berhembus terus bergema dari layar. Sebelum Felix bisa meminta masukan Asna, dia terkejut melihat 2 tangan seperti manusia, seluruhnya terbungkus sisik hijau tua berkilau. Tangan terus mengepal, membuat kuku-kuku yang panjang dan tajam bersembunyi di dalam jari-jari, sebelum ditarik kembali keluar setelah kepalan tangan dibuka. Tindakan ini terus terjadi berulang-ulang, membuat Felix mengerti bahwa J.R. Mumander sama bingungnya seperti dirinya. Tak lama kemudian, layarnya kembali menghitam selama 2 detik sebelum memperlihatkan J.R. Mumander sedang berjalan dengan mantap, melangkah di antara pohon-pohon besar, yang secara mengejutkan berwarna ungu, dan memiliki buah-buah seperti pisang raksasa yang menjuntai di dahannya. Buah-buah itu terus mengeluarkan kabut keunguan, namun itu tampaknya tidak menghentikan J.R. Mumander saat ia melompat sekali dan memetik salah satunya, lalu menjatuhkannya ke tanah. Gedebuk, sebuah kawah besar terbentuk akibat pendaratannya, menimbulkan awan debu berwarna kecoklatan. Felix terdiam karena sekarang dia tahu dari mana kekuatan supernya berasal. Lagi pula, dia jelas melihat bahwa J.R. Mumander tidak mengerahkan banyak tenaga baik saat melompat maupun saat jatuh. Kawah itu benar-benar hanya disebabkan oleh berat badannya. Sebelum dia dapat berlama-lama menahan beban J.R. Mumander, dia melihat J.R. Mumander mengangkat buah itu di atas kepalanya sebelum membawanya ke mulutnya, yang perlahan-lahan melebar sampai pada titik, Felix yakin rahangnya terkilir. Kegentingan, J.R. Mumander menggigit buah raksasa itu dari tengah dan mulai mengunyahnya, cairan berwarna ungu menyembur kemana-mana. TTT, Felix melihat bagian bawah layar dan melihat beberapa tetes sari buah itu mendesis di daun, merusaknya dalam sedetik. Sendawa, sang J.R. Mumander menyeka mulutnya dengan lengannya yang bersisik hijau tebal sambil bersendawa puas. Itu menjelaskan mengapa selera makanku kacau. Felix mengerucutkan bibirnya karena geli. Perhatikan, kau akan segera melihat wajahnya. Asna menghentikan lamunannya sambil menunjuk layar yang kembali menghitam dengan kepalanya. Benar saja, pantulan J.R. Mumander dapat dilihat di air danau yang bersih dan datar. Felix tak kuasa menahan diri untuk mengangkat alisnya heran setelah melihat wajahnya yang bersisik hijau, dengan taring menonjol di bibirnya yang ungu, telinga runcing yang panjang, mata ungu yang menyerupai ular, dan terakhir rambut ungu gelapnya yang panjang dengan ujung kehijauan. Kebalikan dari apa yang diwarisi Felix dari mutasinya. Sang J.R. Mumander terus menyentuh pipinya dengan lembut sambil membuka bibirnya sedikit sebelum menutupnya kembali. Ia terus melakukan hal itu hingga suara-suara aneh yang menjengkelkan mulai muncul, mengejutkan Felix sampai ke inti tubuhnya karena ia merasa bahwa J.R. Mumander sedang mencoba berbicara. Dia tidak tahu bagaimana dia akan mencapainya, dan dalam bahasa apa dia akan berbicara, tetapi dia tetap ingin mendengar apa yang akan dia katakan. Dia tidak khawatir dengan kendala bahasa karena Ratu adalah penerjemah yang sempurna. Jumlah bahasa yang ada dalam datanya tidak terkira, sudah ada sejak zaman ke-8. Setelah menunggu sejenak, kesabarannya terbayar dengan sebuah kursi panjang berisik yang dibangun agak aneh, yang dikeluarkan dari mulut J.R. Mumander yang kebingungan. Di mana aku, Ratu? Tolong terjemahkan. Felix meminta dengan senyum percaya diri. Sayangnya, kepercayaan dirinya musnah setelah Ratu menjawab untuk pertama kali dalam hidupnya dengan jawaban, "Saya minta maaf, tetapi saya tidak mengenali bahasanya." Ia memberitahu Felix yang tercengang, "Jika kau berhasil membawakanku fonetik dan leksikon bahasa, kau akan diberi hadiah 10 miliar SC." Bagi sang Ratu, yang memburu data baru setiap detik, bahasa kuno yang baru ditemukan bernilai 100 kali lipat daripada data sampah yang dibelinya dari penduduk bumi. Meski begitu, jika dia saja tidak tahu bahasanya, bagaimana Felix bisa tahu? Penuh harap, Felix berbalik dan bertanya pada Asna, "Kau tahu apa yang dikatakannya?" Asna menganggukkan kepalanya sambil memberitahunya. Dia berkata, "Siapakah aku? Siapakah aku?" Felix yang kebingungan mengulang pertanyaan itu dalam benaknya, tidak tahu harus berpikir apa lagi. Segala sesuatu yang terjadi kacau dan membingungkan. Seekor ular kecil yang normal tiba-tiba menjadi J.R. Mumander setelah lampu merah, dan jika itu belum cukup, J.
Ermengander berubah menjadi seperti manusia dengan kemampuan untuk memahami dan benar-benar berbicara. Namun, dia tahu cara berbicara dengan bahasa yang sah yang entah bagaimana bisa dipahami Asna. Tapi dia bahkan tidak tahu keberadaannya. Sayangnya, kebingungan Felix bertambah parah setelah mendengar J. Ermengander berbicara lagi, tetapi kali ini lebih lama. Apa tujuanku? Felix menatap Asna, menyuruhnya menerjemahkan. Dia berkata, apa tujuanku? Apa tujuanku? Bu.